Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto merespon bakal calon Presiden Anies Baswedan yang memekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka, bukan mengepal. Hasto pun mengungkap sejarah mengapa tangan harus mengepal. Hasto menjelaskan pekik merdeka dengan tangan mengepal memiliki makna, yaitu menunjukkan spirit juang melawan kapitalisme dan imperialisme. Tangan mengepal berarti menyatukan 5 Pancasila menjadi satu kekuatan. Mereka akan gotong royong melawan ketidakadilan. Hal ini diungkapkan Hasto di Sekolah Partai Jakarta pada Kamis 17 Agustus. Karenanya dosen Universitas Pertahanan ini berharap Anies memahami maksud pekik merdeka dengan tangan mengepal. Diketahui ajakan pekik menggunakan tangan terbuka itu disampaikan Anies saat mengikuti upacara HUT RI ke-78 di Waduk Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis kemarin. Menurut Anies, salam tersebut juga dilakukan oleh Presiden pertama Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam upacara peringatan HUT ke-78 RI di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Kamis 17 Agustus 2023. Namun ada yang berbeda kala dirinya mengajak warga pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka, bukan mengepal. Baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu lantas mengungkap alasannya. Menurut Anies, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka, bukan mengepal. Anies menyebut bahwa hal itu diajarkan oleh Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno, pada 31 Agustus 1945 lalu. Menurutnya, pekik merdeka dengan tangan terbuka mengandung pesan. Pesan yang dimaksud itu ialah memberikan salam hangat kepada semua orang. Lebih lanjut dikatakan Anies, salam itu lebih mudah dijawab dengan rasa kebersamaan. Baca pres yang diusung Nasdem itu pun lantas mengajak warga yang hadir untuk mengucapkan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Diikuti warga, mereka lantas memekikan salam dengan tangan terbuka. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengajak warga pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Aksi itu dilakukan saat Anies mengikuti upacara peringatan HUT ke-78 RI bersama ratusan warga di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis 17 Agustus 2023. Pada momen itu Anies terlihat mengenakan baju lurik. Anies memekikan kata merdeka diikuti dengan tangan terbuka, bukan mengepal. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka, bukan mengepal. Dikatakannya, tangan terbuka itu memberikan pesan hangat kepada semuanya. Dirinya lantas mengajak warga yang hadir untuk pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Warga yang mengikuti acara itu pun mengikuti Anies. Mereka memekikan merdeka tidak dengan tangan mengepal tetapi dengan menggunakan tangan terbuka. Anies bersama warga lantas bersama-sama mengucap syukur. Izinkan saya mengajak semua untuk memekikkan salam kemerdekaan, salam kebangsaan. Sebelum itu saya ingin sampaikan bahwa salam kebangsaan itu tangannya tidak mengepal. Salam kebangsaan itu ada dengan tangan terbuka. Itulah yang ditunjukkan dan ditetapkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1945. Pekik merdeka dengan tangan terbuka yang mengirimkan pesan kita memberikan salam hangat kepada semua. Saya ucapkan kalimat kata merdeka. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 18 Agustus 2023. Sejumlah informasi terkini telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Tini Ausin, inilah Live Tribun News selengkapnya. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengajak warga pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Aksi itu dilakukan saat Anies mengikuti upacara peringatan HUT ke-78 RI bersama ratusan warga di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis 17 Agustus 2023.
Pada momen itu Anies terlihat mengenakan baju lurik. Anies memekikan kata merdeka diikuti dengan tangan terbuka bukan mengepal. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Dikatakannya tangan terbuka itu memberikan pesan hangat kepada semuanya. Dirinya lantas mengajak warga yang hadir untuk pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Warga yang mengikuti acara itu pun mengikuti Anies. Mereka memekikan merdeka tidak dengan tangan mengepal tetapi dengan menggunakan tangan terbuka. Anies bersama warga lantas bersama-sama mengucap syukur. Izinkan saya mengajak semua untuk memekikan salam kemerdekaan, salam kebangsaan. Sebelum itu, saya ingin sampaikan bahwa salam kebangsaan itu tangannya tidak. Izinkan saya mengajak semua untuk memekikan salam kemerdekaan, salam kebangsaan. Sebelum itu, saya ingin sampaikan bahwa salam kebangsaan itu tangannya tidak mengepal. Salam kebangsaan itu ada dengan tangan terbuka. Itulah yang ditunjukkan dan ditunjukkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1945. Pekik merdeka dengan tangan terbuka yang mengirimkan pesan kita memberikan salam hangat kepada semua. Saya ucapkan kalimat kata merdeka. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam upacara peringatan HUT ke-78 RI di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Kamis 17 Agustus 2023. Namun ada yang berbeda kala dirinya mengajak warga pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu lantas mengungkap alasannya. Menurut Anies, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Anies menyebut bahwa hal itu diajarkan oleh Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno pada 31 Agustus 1945 lalu. Menurutnya, pekik merdeka dengan tangan terbuka mengandung pesan. Pesan yang dimaksud itu ialah memberikan salam hangat kepada semua orang. Lebih lanjut dikatakan Anies, salam itu lebih mudah dijawab dengan rasa kebersamaan. Baca pres yang diusung Nasdem itu pun lantas mengajak warga yang hadir untuk mengucapkan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Diikuti warga, mereka lantas memekikan salam dengan tangan terbuka. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto merespon bakal calon Presiden Anies Baswedan yang memekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Hasto pun mengungkap sejarah mengapa tangan harus mengepal. Hasto menjelaskan pekik merdeka dengan tangan mengepal memiliki makna, yaitu menunjukkan spirit juang melawan kapitalisme dan imperialisme. Tangan mengepal berarti menyatukan 5 Pancasila menjadi satu kekuatan. Mereka akan gotong royong melawan ketidakadilan. Hal ini diungkapkan Hasto di Sekolah Partai Jakarta pada Kamis 17 Agustus. Karenanya dosen Universitas Pertahanan ini berharap Anies memahami maksud pekik merdeka dengan tangan mengepal. Diketahui ajakan pekik menggunakan tangan terbuka itu disampaikan Anies saat mengikuti upacara HUT RI ke-78 di Waduk Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis kemarin. Menurut Anies, salam tersebut juga dilakukan oleh Presiden pertama Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, Presiden Joko Widodo mengusulkan kenaikan gaji untuk PNS, TNI, dan Polri pada Rabu 16 Agustus 2023. Rencana kenaikan itu langsung direspon positif oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo.
Jenderal Listio berterima kasih atas rencana kenaikan gaji itu. Menurutnya, hal tersebut sesuatu yang menggembirakan bagi jajaran kepolisian, mengingat situasi dunia saat ini yang sedang tidak menentu. Hal tersebut disampaikan saat konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024 di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta. Yang menilai banyak negara yang cenderung gagal. Namun Indonesia memiliki anggaran belanja yang malah meningkat, bahkan hal itu berpengaruh ke gaji ASN dan aparat keamanan. Tak hanya itu, gaji pensiunan juga mendapat kenaikan. Dirinya tak memungkiri rencana kepala negara itu menjadi kegembiraan baginya. Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya memaparkan soal rencana atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2024. Dalam penjelasan itu, Jokowi mengusulkan kenaikan gaji sebesar 8% untuk aparatur sipil negara, pusat dan daerah hingga TNI dan Polri. Sementara pensiunan naik sebesar 12%. Rencana kenaikan gaji yang diungkapkan Presiden Joko Widodo membawa angin segar bagi para abdi negara. Selain Kapolri, ucapan bahagia juga diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Yudan Arif Fahrullah. Dikonfirmasi pada Kamis 17 Agustus 2023, Zudan tak henti mengucap syukur. Kenaikan gaji tersebut menurut dia cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup para pegawai tahun depan. Menurutnya selama ini ASN mencukup-cukupkan gaji agar bisa bertahan hidup. Rasa gembira juga diungkapkan salah seorang PNS di Kementerian Ketenagakerjaan bernama Diki. Ia mengaku bahagia atas kenaikan gaji PNS sebesar 8% tahun depan. Kenaikan gaji itu disebutnya membawa angin segar. Pasalnya, selama ini gaji pokoknya di kementerian lebih kecil dari upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta. Sementara Presiden Jokowi berharap dengan naiknya gaji itu reformasi birokrasi terus diperkuat, sehingga dapat mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas. Rencana kenaikan gaji ASN, Polri hingga TNI dan pensiunan mendapat respon positif. Namun kenaikan gaji yang disampaikan Presiden Joko Widodo itu belum termasuk tunjangan kerja atau tukin. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Muhammad Alferouk. Ia menegaskan gaji PNS akan langsung naik pada tahun 2024 nanti. Namun, kenaikan tersebut belum termasuk tukin yang telah diusulkan oleh pimpinannya, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas. Dirinya menegaskan gajinya saja yang diumumkan kepala negara, sedangkan tukin kenaikannya berdasarkan kinerja dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah masing-masing. Seperti yang telah diketahui, Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan gaji PNS sebesar 8%. Kenaikan yang sama juga berlaku untuk personel TNI dan Polri. Sementara untuk gaji pensiunan, pemerintah juga menetapkan kenaikan sebesar 12%. Dengan kenaikan penghasilan, diharapkan ASN serta TNI dan Polri bisa meningkatkan kinerjanya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Tini Afsin mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto merespon bakal calon Presiden Anies Baswedan yang memekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Hasto pun mengungkap sejarah mengapa tangan harus mengepal. Hasto menjelaskan pekik merdeka dengan tangan mengepal memiliki makna, yaitu menunjukkan spirit juang melawan kapitalisme dan imperialisme. Tangan mengepal berarti menyatukan 5 Pancasila menjadi satu kekuatan. Mereka akan gotong royong melawan ketidakadilan.
Hal ini diungkapkan Hasto di Sekolah Partai Jakarta pada Kamis 17 Agustus. Karenanya dosen Universitas Pertahanan ini berharap Anies memahami maksud Pekik Merdeka dengan tangan mengepal. Diketahui ajakan Pekik menggunakan tangan terbuka itu disampaikan Anies saat mengikuti upacara HUT RI ke-78 di Waduk Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis kemarin. Menurut Anies, salam tersebut juga dilakukan oleh Presiden pertama Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam upacara peringatan HUT ke-78 RI di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Kamis 17 Agustus 2023. Namun ada yang berbeda kala dirinya mengajak warga pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu lantas mengungkap alasannya. Menurut Anies, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka, bukan mengepal. Anies menyebut bahwa hal itu diajarkan oleh Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno, pada 31 Agustus 1945 lalu. Menurutnya, Pekik Merdeka dengan tangan terbuka mengandung pesan. Pesan yang dimaksud itu ialah memberikan salam hangat kepada semua orang. Lebih lanjut dikatakan Anies, salam itu lebih mudah dijawab dengan rasa kebersamaan. Baca pres yang diusung Nasdem itu pun lantas mengajak warga yang hadir untuk mengucapkan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Diikuti warga, mereka lantas memekikan salam dengan tangan terbuka. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengajak warga pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Aksi itu dilakukan saat Anies mengikuti upacara peringatan HUT ke-78 RI bersama ratusan warga di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis 17 Agustus 2023. Pada momen itu Anies terlihat mengenakan baju lurik. Anies memekikan kata merdeka diikuti dengan tangan terbuka bukan mengepal. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Dikatakannya tangan terbuka itu memberikan pesan hangat kepada semuanya. Dirinya lantas mengajak warga yang hadir untuk pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Warga yang mengikuti acara itu pun mengikuti Anies. Mereka memekikan merdeka tidak dengan tangan mengepal tetapi dengan menggunakan tangan terbuka. Anies bersama warga lantas bersama-sama mengucap syukur. Izinkan saya mengajak semua untuk memekikkan salam kemerdekaan, salam kebangsaan. Sebelum itu, saya ingin sampaikan bahwa salam kebangsaan itu tangannya tidak mengepal. Salam kebangsaan itu ada dengan tangan terbuka. Itulah yang ditunjukkan dan diungkapkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1945. Pekik merdeka dengan tangan terbuka yang mengirimkan pesan kita memberikan salam hangat kepada semua. Saya ucapkan kalimat kata merdeka. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 18 Agustus 2023. Sejumlah informasi terkini telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Tini Ausin, inilah Live Tribun News selengkapnya. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengajak warga pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Aksi itu dilakukan saat Anies mengikuti upacara peringatan HUT ke-78 RI bersama ratusan warga di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis 17 Agustus 2023. Pada momen itu Anies terlihat mengenakan baju lurik. Anies memekikan kata merdeka diikuti dengan tangan terbuka bukan mengepal. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Dikatakannya tangan terbuka itu memberikan pesan hangat kepada semuanya. Dirinya lantas mengajak warga yang hadir untuk pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka.
Warga yang mengikuti acara itu pun mengikuti Anies. Mereka memekikan merdeka tidak dengan tangan mengepal tetapi dengan menggunakan tangan terbuka. Anies bersama warga lantas bersama-sama mengucap syukur. Izinkan saya mengajak semua untuk memekikkan salam kemerdekaan, salam kebangsaan. Sebelum itu, saya ingin sampaikan bahwa salam kebangsaan itu tangannya tidak. Izinkan saya mengajak semua untuk memekikkan salam kemerdekaan, salam kebangsaan. Sebelum itu, saya ingin sampaikan bahwa salam kebangsaan itu tangannya tidak mengepal. Salam kebangsaan itu ada dengan tangan terbuka. Itulah yang ditunjukkan dan ditunjukkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1945. Pekik merdeka dengan tangan terbuka yang mengirimkan pesan kita memberikan salam hangat kepada semua. Saya ucapkan kalimat kata merdeka. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam upacara peringatan HUT ke-78 RI di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Kamis 17 Agustus 2023. Namun ada yang berbeda kala dirinya mengajak warga pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu lantas mengungkap alasannya. Menurut Anies, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka, bukan mengepal. Anies menyebut bahwa hal itu diajarkan oleh Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno, pada 31 Agustus 1945 lalu. Menurutnya, pekik merdeka dengan tangan terbuka mengandung pesan. Pesan yang dimaksud itu ialah memberikan salam hangat kepada semua orang. Lebih lanjut dikatakan Anies, salam itu lebih mudah dijawab dengan rasa kebersamaan. Baca pres yang diusung Nasdem itu pun lantas mengajak warga yang hadir untuk mengucapkan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Diikuti warga, mereka lantas memekikan salam dengan tangan terbuka. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto merespon bakal calon Presiden Anies Baswedan yang memekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Hasto pun mengungkap sejarah mengapa tangan harus mengepal. Hasto menjelaskan pekik merdeka dengan tangan mengepal memiliki makna, yaitu menunjukkan spirit juang melawan kapitalisme dan imperialisme. Tangan mengepal berarti menyatukan 5 Pancasila menjadi satu kekuatan. Mereka akan gotong royong melawan ketidakadilan. Hal ini diungkapkan Hasto di Sekolah Partai Jakarta pada Kamis 17 Agustus. Karenanya dosen Universitas Pertahanan ini berharap Anies memahami maksud pekik merdeka dengan tangan mengepal. Diketahui ajakan pekik menggunakan tangan terbuka itu disampaikan Anies saat mengikuti upacara HUT RI ke-78 di Waduk Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis kemarin. Menurut Anies, salam tersebut juga dilakukan oleh Presiden pertama Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, Presiden Joko Widodo mengusulkan kenaikan gaji untuk PNS, TNI, dan Polri pada Rabu 16 Agustus 2023. Rencana kenaikan itu langsung direspon positif oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Jenderal Listio berterima kasih atas rencana kenaikan gaji itu. Menurutnya, hal tersebut sesuatu yang menggembirakan bagi jajaran kepolisian, mengingat situasi dunia saat ini yang sedang tidak menentu. Hal tersebut disampaikan saat konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024 di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, yang menilai banyak negara yang cenderung gagal. Namun Indonesia memiliki anggaran belanja yang malah meningkat, bahkan hal itu berpengaruh ke gaji ASN dan aparat keamanan. Tak hanya itu, gaji pensiunan juga mendapat kenaikan. Dirinya tak memungkiri rencana kepala negara itu menjadi kegembiraan baginya.
Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya memaparkan soal rencana atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2024. Dalam penjelasan itu, Jokowi mengusulkan kenaikan gaji sebesar 8% untuk aparatur sipil negara, pusat, dan daerah hingga TNI dan Polri. Sementara pensiunan naik sebesar 12%. Rencana kenaikan gaji yang diungkapkan Presiden Joko Widodo membawa angin segar bagi para abdi negara. Selain Kapolri, ucapan bahagia juga diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Yudan Arif Fahrullah. Dikonfirmasi pada Kamis 17 Agustus 2023, Zudan tak henti mengucap syukur. Kenaikan gaji tersebut menurut dia cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup para pegawai tahun depan. Menurutnya selama ini ASN mencukup-cukupkan gaji agar bisa bertahan hidup. Rasa gembira juga diungkapkan salah seorang PNS di Kementerian Ketenagakerjaan bernama Diki. Ia mengaku bahagia atas kenaikan gaji PNS sebesar 8% tahun depan. Kenaikan gaji itu disebutnya membawa angin segar. Pasalnya, selama ini gaji pokoknya di kementerian lebih kecil dari upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta. Sementara Presiden Jokowi berharap dengan naiknya gaji itu reformasi birokrasi terus diperkuat, sehingga dapat mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas. Rencana kenaikan gaji ASN, Polri hingga TNI dan pensiunan mendapat respon positif. Namun kenaikan gaji yang disampaikan Presiden Joko Widodo itu belum termasuk tunjangan kerja atau tukin. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Muhammad Afirouk. Ia menegaskan gaji PNS akan langsung naik pada tahun 2024 nanti. Namun, kenaikan tersebut belum termasuk tukin yang telah diusulkan oleh pimpinannya Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas. Dirinya menegaskan gajinya saja yang diumumkan kepala negara, sedangkan tukin kenaikannya berdasarkan kinerja dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah masing-masing. Seperti yang telah diketahui, Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan gaji PNS sebesar 8%. Kenaikan yang sama juga berlaku untuk personel TNI dan Polri. Sementara untuk gaji pensiunan, pemerintah juga menetapkan kenaikan sebesar 12%. Dengan kenaikan penghasilan, diharapkan ASN serta TNI dan Polri bisa meningkatkan kinerjanya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Tini Afsin mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto merespon bakal calon Presiden Anies Baswedan yang memekikkan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Hasto pun mengungkap sejarah mengapa tangan harus mengepal. Hasto menjelaskan pekik merdeka dengan tangan mengepal memiliki makna, yaitu menunjukkan spirit juang melawan kapitalisme dan imperialisme. Tangan mengepal berarti menyatukan 5 Pancasila menjadi satu kekuatan. Mereka akan gotong royong melawan ketidakadilan. Hal ini diungkapkan Hasto di Sekolah Partai Jakarta pada Kamis 17 Agustus. Karenanya dosen Universitas Pertahanan ini berharap Anies memahami maksud pekik merdeka dengan tangan mengepal. Diketahui ajakan pekik menggunakan tangan terbuka itu disampaikan Anies saat mengikuti upacara HUT RI ke-78 di Waduk Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis kemarin. Menurut Anies, salam tersebut juga dilakukan oleh Presiden pertama Insinyur Soekarno atau Bung Karno.
Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam upacara peringatan HUT ke-78 RI di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Kamis 17 Agustus 2023. Namun ada yang berbeda kala dirinya mengajak warga pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu lantas mengungkap alasannya. Menurut Anies, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka, bukan mengepal. Anies menyebut bahwa hal itu diajarkan oleh Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno, pada 31 Agustus 1945 lalu. Menurutnya, pekik merdeka dengan tangan terbuka mengandung pesan. Pesan yang dimaksud itu ialah memberikan salam hangat kepada semua orang. Lebih lanjut dikatakan Anies, salam itu lebih mudah dijawab dengan rasa kebersamaan. Baca pres yang diusung Nasdem itu pun lantas mengajak warga yang hadir untuk mengucapkan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Diikuti warga, mereka lantas memekikan salam dengan tangan terbuka. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengajak warga pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Aksi itu dilakukan saat Anies mengikuti upacara peringatan HUT ke-78 RI bersama ratusan warga di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis 17 Agustus 2023. Pada momen itu Anies terlihat mengenakan baju lurik. Anies memekikan kata merdeka diikuti dengan tangan terbuka bukan mengepal. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Dikatakannya tangan terbuka itu memberikan pesan hangat kepada semuanya. Dirinya lantas mengajak warga yang hadir untuk pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Warga yang mengikuti acara itu pun mengikuti Anies. Mereka memekikan merdeka tidak dengan tangan mengepal tetapi dengan menggunakan tangan terbuka. Anies bersama warga lantas bersama-sama mengucap syukur. Izinkan saya mengajak semua untuk memekikkan salam kemerdekaan, salam kebangsaan. Sebelum itu, saya ingin sampaikan bahwa salam kebangsaan itu tangannya tidak mengepal. Salam kebangsaan itu ada dengan tangan terbuka. Itulah yang ditunjukkan dan ditunjukkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1945. Pekik merdeka dengan tangan terbuka yang mengirimkan pesan kita memberikan salam hangat kepada semua. Saya ucapkan kalimat kata merdeka. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan live Tribun News edisi Jumat 18 Agustus 2023. Sejumlah informasi terkini telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Tini Ausin, inilah live Tribun News selengkapnya. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengajak warga pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Aksi itu dilakukan saat Anies mengikuti upacara peringatan HUT ke-78 RI bersama ratusan warga di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis 17 Agustus 2023. Pada momen itu Anies terlihat mengenakan baju lurik. Anies memekikan kata merdeka diikuti dengan tangan terbuka bukan mengepal. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Dikatakannya tangan terbuka itu memberikan pesan hangat kepada semuanya. Dirinya lantas mengajak warga yang hadir untuk pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Warga yang mengikuti acara itu pun mengikuti Anies. Mereka memekikan merdeka tidak dengan tangan mengepal tetapi dengan menggunakan tangan terbuka. Anies bersama warga lantas bersama-sama mengucap syukur. Izinkan saya mengajak semua untuk memekikkan salam kemerdekaan, salam kebangsaan. Sebelum itu, saya ingin sampaikan bahwa salam kebangsaan itu tangannya tidak. Izinkan saya mengajak semua untuk memekikkan salam kemerdekaan, salam kebangsaan. Sebelum itu,
saya ingin sampaikan bahwa salam kebangsaan itu tangannya tidak mengepal. Salam kebangsaan itu ada dengan tangan terbuka. Itulah yang ditunjukkan dan ditetapkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1945. Pekik merdeka dengan tangan terbuka, yang mengirimkan pesan kita memberikan salam hangat kepada semua. Saya ucapkan kalimat kata merdeka. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam upacara peringatan HUT ke-78 RI di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Kamis 17 Agustus 2023. Namun ada yang berbeda kala dirinya mengajak warga pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu lantas mengungkap alasannya. Menurut Anies, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka, bukan mengepal. Anies menyebut bahwa hal itu diajarkan oleh Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno, pada 31 Agustus 1945 lalu. Menurutnya, pekik merdeka dengan tangan terbuka mengandung pesan. Pesan yang dimaksud itu ialah memberikan salam hangat kepada semua orang. Lebih lanjut dikatakan Anies, salam itu lebih mudah dijawab dengan rasa kebersamaan. Baca pres yang diusung Nasdem itu pun lantas mengajak warga yang hadir untuk mengucapkan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Diikuti warga, mereka lantas memekikan salam dengan tangan terbuka. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto merespon bakal calon Presiden Anies Baswedan yang memekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Hasto pun mengungkap sejarah mengapa tangan harus mengepal. Hasto menjelaskan pekik merdeka dengan tangan mengepal memiliki makna, yaitu menunjukkan spirit juang melawan kapitalisme dan imperialisme. Tangan mengepal berarti menyatukan 5 Pancasila menjadi satu kekuatan. Mereka akan gotong royong melawan ketidakadilan. Hal ini diungkapkan Hasto di Sekolah Partai Jakarta pada Kamis 17 Agustus. Karenanya dosen Universitas Pertahanan ini berharap Anies memahami maksud pekik merdeka dengan tangan mengepal. Diketahui ajakan pekik menggunakan tangan terbuka itu disampaikan Anies saat mengikuti upacara HUT RI ke-78 di Waduk Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis kemarin. Menurut Anies, salam tersebut juga dilakukan oleh Presiden pertama Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, Presiden Joko Widodo mengusulkan kenaikan gaji untuk PNS, TNI, dan Polri pada Rabu 16 Agustus 2023. Rencana kenaikan itu langsung direspon positif oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Jenderal Listio berterima kasih atas rencana kenaikan gaji itu. Menurutnya, hal tersebut sesuatu yang menggembirakan bagi jajaran kepolisian, mengingat situasi dunia saat ini yang sedang tidak menentu. Hal tersebut disampaikan saat konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024 di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, yang menilai banyak negara yang cenderung gagal. Namun Indonesia memiliki anggaran belanja yang malah meningkat, bahkan hal itu berpengaruh ke gaji ASN dan aparat keamanan. Tak hanya itu, gaji pensiunan juga mendapat kenaikan. Dirinya tak memungkiri rencana kepala negara itu menjadi kegembiraan baginya. Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya memaparkan soal rencana atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2024. Dalam penjelasan itu, Jokowi mengusulkan kenaikan gaji sebesar 8% untuk aparatur sipil negara, pusat dan daerah, hingga TNI dan Polri. Sementara pensiunan naik sebesar 12%. Rencana kenaikan gaji yang diungkapkan Presiden Joko Widodo membawa angin segar bagi para abdi negara. Selain Kapolri, ucapan bahagia juga diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia, Yudan Arif Fakhrullah.
Dikonfirmasi pada Kamis 17 Agustus 2023, Zudan tak henti mengucap syukur. Kenaikan gaji tersebut menurut dia cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup para pegawai tahun depan. Menurutnya selama ini ASN mencukup-cukupkan gaji agar bisa bertahan hidup. Rasa gembira juga diungkapkan salah seorang PNS di Kementerian Ketenagakerjaan bernama Diki. Ia mengaku bahagia atas kenaikan gaji PNS sebesar 8% tahun depan. Kenaikan gaji itu disebutnya membawa angin segar. Pasalnya, selama ini gaji pokoknya di kementerian lebih kecil dari upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta. Sementara Presiden Jokowi berharap dengan naiknya gaji itu reformasi birokrasi terus diperkuat sehingga dapat mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas. Rencana kenaikan gaji ASN, Polri hingga TNI dan pensiunan mendapat respon positif. Namun kenaikan gaji yang disampaikan Presiden Joko Widodo itu belum termasuk tunjangan kerja atau tukin. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Muhammad Al-Ferouk. Ia menegaskan gaji PNS akan langsung naik pada tahun 2024 nanti. Namun, kenaikan tersebut belum termasuk tukin yang telah diusulkan oleh pimpinannya Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas. Dirinya menegaskan gajinya saja yang diumumkan kepala negara, sedangkan tukin kenaikannya berdasarkan kinerja dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah masing-masing. Seperti yang telah diketahui, Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan gaji PNS sebesar 8%. Kenaikan yang sama juga berlaku untuk personel TNI dan Polri. Sementara untuk gaji pensiunan, pemerintah juga menetapkan kenaikan sebesar 12%. Dengan kenaikan penghasilan, diharapkan ASN serta TNI dan Polri bisa meningkatkan kinerjanya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Tini Afsin mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto merespon bakal calon Presiden Anies Baswedan yang memekikkan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Hasto pun mengungkap sejarah mengapa tangan harus mengepal. Hasto menjelaskan pekik merdeka dengan tangan mengepal memiliki makna, yaitu menunjukkan spirit juang melawan kapitalisme dan imperialisme. Tangan mengepal berarti menyatukan 5 Pancasila menjadi satu kekuatan. Mereka akan gotong royong melawan ketidakadilan. Hal ini diungkapkan Hasto di Sekolah Partai Jakarta pada Kamis 17 Agustus. Karenanya dosen Universitas Pertahanan ini berharap Anies memahami maksud pekik merdeka dengan tangan mengepal. Diketahui ajakan pekik menggunakan tangan terbuka itu disampaikan Anies saat mengikuti upacara HUT RI ke-78 di Waduk Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis kemarin. Menurut Anies, salam tersebut juga dilakukan oleh Presiden pertama Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam upacara peringatan HUT ke-78 RI di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Kamis 17 Agustus 2023. Namun ada yang berbeda kala dirinya mengajak warga pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu lantas mengungkap alasannya. Menurut Anies, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka, bukan mengepal. Anies menyebut bahwa hal itu diajarkan oleh Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno, pada 31 Agustus 1945 lalu. Menurutnya, pekik merdeka dengan tangan terbuka mengandung pesan. Pesan yang dimaksud itu ialah memberikan salam hangat kepada semua orang. Lebih lanjut dikatakan Anies, salam itu lebih mudah dijawab dengan rasa kebersamaan. Baca pres yang diusung Nasdem itu pun lantas mengajak warga yang hadir untuk mengucapkan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka.
diikuti warga. Mereka lantas memekikan salam dengan tangan terbuka. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengajak warga pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Aksi itu dilakukan saat Anies mengikuti upacara peringatan HUT ke-78 RI bersama ratusan warga di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis 17 Agustus 2023. Pada momen itu Anies terlihat mengenakan baju lurik. Anies memekikan kata merdeka diikuti dengan tangan terbuka bukan mengepal. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Dikatakannya tangan terbuka itu memberikan pesan hangat kepada semuanya. Dirinya lantas mengajak warga yang hadir untuk pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Warga yang mengikuti acara itu pun mengikuti Anies. Mereka memekikan merdeka tidak dengan tangan mengepal tetapi dengan menggunakan tangan terbuka. Anies bersama warga lantas bersama-sama mengucap syukur. Izinkan saya mengajak semua untuk memekikan salam kemerdekaan, salam kebangsaan. Sebelum itu, saya ingin sampaikan bahwa salam kebangsaan itu tangannya tidak mengepal. Salam kebangsaan itu ada dengan tangan terbuka. Itulah yang ditunjukkan dan ditunjukkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1945. Pekik merdeka dengan tangan terbuka yang mengirimkan pesan kita memberikan salam hangat kepada semua. Saya ucapkan kalimat kata merdeka. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan live Tribun News edisi Jumat 18 Agustus 2023. Sejumlah informasi terkini telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Tini Ausin, inilah live Tribun News selengkapnya. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengajak warga pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Aksi itu dilakukan saat Anies mengikuti upacara peringatan HUT ke-78 RI bersama ratusan warga di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis 17 Agustus 2023. Pada momen itu Anies terlihat mengenakan baju lurik. Anies memekikan kata merdeka diikuti dengan tangan terbuka bukan mengepal. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Dikatakannya tangan terbuka itu memberikan pesan hangat kepada semuanya. Dirinya lantas mengajak warga yang hadir untuk pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Warga yang mengikuti acara itu pun mengikuti Anies. Mereka memekikan merdeka tidak dengan tangan mengepal tetapi dengan menggunakan tangan terbuka. Anies bersama warga lantas bersama-sama mengucap syukur. Izinkan saya mengajak semua untuk memekikan salam kemerdekaan, salam kebangsaan. Sebelum itu, saya ingin sampaikan bahwa salam kebangsaan itu tangannya tidak. Izinkan saya mengajak semua untuk memekikan salam kemerdekaan, salam kebangsaan. Sebelum itu, saya ingin sampaikan bahwa salam kebangsaan itu tangannya tidak mengepal. Salam kebangsaan itu ada dengan tangan terbuka. Itulah yang ditunjukkan dan ditunjukkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1945. Pekik merdeka dengan tangan terbuka yang mengirimkan pesan kita memberikan salam hangat kepada semua. Saya ucapkan kalimat kata merdeka. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam upacara peringatan HUT ke-78 RI di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Kamis 17 Agustus 2023. Namun ada yang berbeda kala dirinya mengajak warga pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu lantas mengungkap alasannya.
Menurut Anies, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka, bukan mengepal. Anies menyebut bahwa hal itu diajarkan oleh Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno, pada 31 Agustus 1945 lalu. Menurutnya, pekik merdeka dengan tangan terbuka mengandung pesan. Pesan yang dimaksud itu ialah memberikan salam hangat kepada semua orang. Lebih lanjut dikatakan Anies, salam itu lebih mudah dijawab dengan rasa kebersamaan. Baca pres yang diusung Nasdem itu pun lantas mengajak warga yang hadir untuk mengucapkan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Diikuti warga, mereka lantas memekikan salam dengan tangan terbuka. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto merespon bakal calon Presiden Anies Baswedan yang memekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka, bukan mengepal. Hasto pun mengungkap sejarah mengapa tangan harus mengepal. Hasto menjelaskan pekik merdeka dengan tangan mengepal memiliki makna, yaitu menunjukkan spirit juang melawan kapitalisme dan imperialisme. Tangan mengepal berarti menyatukan 5 Pancasila menjadi satu kekuatan. Mereka akan gotong royong melawan ketidakadilan. Hal ini diungkapkan Hasto di Sekolah Partai Jakarta pada Kamis 17 Agustus. Karenanya dosen Universitas Pertahanan ini berharap Anies memahami maksud pekik merdeka dengan tangan mengepal. Diketahui ajakan pekik menggunakan tangan terbuka itu disampaikan Anies saat mengikuti upacara HUT RI ke-78 di Waduk Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis kemarin. Menurut Anies, salam tersebut juga dilakukan oleh Presiden pertama Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, Presiden Joko Widodo mengusulkan kenaikan gaji untuk PNS, TNI, dan Polri pada Rabu 16 Agustus 2023. Rencana kenaikan itu langsung direspon positif oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Jenderal Listio berterima kasih atas rencana kenaikan gaji itu. Menurutnya, hal tersebut sesuatu yang menggembirakan bagi jajaran kepolisian, mengingat situasi dunia saat ini yang sedang tidak menentu. Hal tersebut disampaikan saat konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024 di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, yang menilai banyak negara yang cenderung gagal. Namun Indonesia memiliki anggaran belanja yang malah meningkat, bahkan hal itu berpengaruh ke gaji ASN dan aparat keamanan. Tak hanya itu, gaji pensiunan juga mendapat kenaikan. Dirinya tak memungkiri rencana kepala negara itu menjadi kegembiraan baginya. Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya memaparkan soal rencana atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2024. Dalam penjelasan itu, Jokowi mengusulkan kenaikan gaji sebesar 8% untuk aparatur sipil negara, pusat dan daerah, hingga TNI dan Polri. Sementara pensiunan naik sebesar 12%. Rencana kenaikan gaji yang diungkapkan Presiden Joko Widodo membawa angin segar bagi para abdi negara. Selain Kapolri, ucapan bahagia juga diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia, Yudan Arif Fahrullah. Dikonfirmasi pada Kamis 17 Agustus 2023, Zudan tak henti mengucap syukur. Kenaikan gaji tersebut menurut dia cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup para pegawai tahun depan. Menurutnya selama ini ASN mencukup-cukupkan gaji agar bisa bertahan hidup. Rasa gembira juga diungkapkan salah seorang PNS di Kementerian Ketenagakerjaan bernama Diki. Ia mengaku bahagia atas kenaikan gaji PNS sebesar 8% tahun depan. Kenaikan gaji itu disebutnya membawa angin segar. Pasalnya, selama ini gaji pokoknya di kementerian lebih kecil dari upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta. Sementara Presiden Jokowi berharap dengan naiknya gaji itu reformasi birokrasi terus diperkuat, sehingga dapat mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas.
Rencana kenaikan gaji ASN, Polri hingga TNI dan pensiunan mendapat respon positif. Namun kenaikan gaji yang disampaikan Presiden Joko Widodo itu belum termasuk tunjangan kerja atau tukin. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Muhammad Afirouk. Ia menegaskan gaji PNS akan langsung naik pada tahun 2024 nanti. Namun, kenaikan tersebut belum termasuk tukin yang telah diusulkan oleh pimpinannya Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas. Dirinya menegaskan gajinya saja yang diumumkan kepala negara, sedangkan tukin kenaikannya berdasarkan kinerja dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah masing-masing. Seperti yang telah diketahui, Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan gaji PNS sebesar 8%. Kenaikan yang sama juga berlaku untuk personel TNI dan Polri. Sementara untuk gaji pensiunan, pemerintah juga menetapkan kenaikan sebesar 12%. Dengan kenaikan penghasilan, diharapkan ASN serta TNI dan Polri bisa meningkatkan kinerjanya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Tini Afsin mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto merespon bakal calon Presiden Anies Baswedan yang memekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Hasto pun mengungkap sejarah mengapa tangan harus mengepal. Hasto menjelaskan pekik merdeka dengan tangan mengepal memiliki makna, yaitu menunjukkan spirit juang melawan kapitalisme dan imperialisme. Tangan mengepal berarti menyatukan 5 Pancasila menjadi satu kekuatan. Mereka akan gotong royong melawan ketidakadilan. Hal ini diungkapkan Hasto di Sekolah Partai Jakarta pada Kamis 17 Agustus. Karenanya dosen Universitas Pertahanan ini berharap Anies memahami maksud pekik merdeka dengan tangan mengepal. Diketahui ajakan pekik menggunakan tangan terbuka itu disampaikan Anies saat mengikuti upacara HUT RI ke-78 di Waduk Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis kemarin. Menurut Anies, salam tersebut juga dilakukan oleh Presiden pertama Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam upacara peringatan HUT ke-78 RI di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Kamis 17 Agustus 2023. Namun ada yang berbeda kala dirinya mengajak warga pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu lantas mengungkap alasannya. Menurut Anies, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka, bukan mengepal. Anies menyebut bahwa hal itu diajarkan oleh Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno, pada 31 Agustus 1945 lalu. Menurutnya, pekik merdeka dengan tangan terbuka mengandung pesan. Pesan yang dimaksud itu ialah memberikan salam hangat kepada semua orang. Lebih lanjut dikatakan Anies, salam itu lebih mudah dijawab dengan rasa kebersamaan. Baca pres yang diusung Nasdem itu pun lantas mengajak warga yang hadir untuk mengucapkan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Diikuti warga, mereka lantas memekikan salam dengan tangan terbuka. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengajak warga pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Aksi itu dilakukan saat Anies mengikuti upacara peringatan HUT ke-78 RI bersama ratusan warga di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis 17 Agustus 2023. Pada momen itu Anies terlihat mengenakan baju lurik. Anies memekikan kata merdeka diikuti dengan tangan terbuka bukan mengepal. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Dikatakannya tangan terbuka itu memberikan pesan hangat kepada semuanya. Dirinya lantas mengajak warga yang hadir untuk pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka.
Warga yang mengikuti acara itu pun mengikuti Anies. Mereka memekikan merdeka tidak dengan tangan mengepal tetapi dengan menggunakan tangan terbuka. Anies bersama warga lantas bersama-sama mengucap syukur. Izinkan saya mengajak semua untuk memekikkan salam kemerdekaan, salam kebangsaan. Sebelum itu, saya ingin sampaikan bahwa salam kebangsaan itu tangannya tidak mengepal. Salam kebangsaan itu ada dengan tangan terbuka. Itulah yang ditunjukkan dan ditunjukkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1945. Pekik merdeka dengan tangan terbuka yang mengirimkan pesan kita memberikan salam hangat kepada semua. Saya ucapkan kalimat kata merdeka. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan live Tribun News edisi Jumat 18 Agustus 2023. Sejumlah informasi terkini telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Tini Ausin, inilah live Tribun News selengkapnya. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengajak warga Pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Aksi itu dilakukan saat Anies mengikuti upacara peringatan HUT ke-78 RI bersama ratusan warga di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis 17 Agustus 2023. Pada momen itu Anies terlihat mengenakan baju lurik. Anies memekikan kata merdeka diikuti dengan tangan terbuka bukan mengepal. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Dikatakannya tangan terbuka itu memberikan pesan hangat kepada semuanya. Dirinya lantas mengajak warga yang hadir untuk pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Warga yang mengikuti acara itu pun mengikuti Anies. Mereka memekikan merdeka tidak dengan tangan mengepal tetapi dengan menggunakan tangan terbuka. Anies bersama warga lantas bersama-sama mengucap syukur. Izinkan saya mengajak semua untuk memekikkan salam kemerdekaan, salam kebangsaan. Sebelum itu, saya ingin sampaikan bahwa salam kebangsaan itu tangannya tidak. Izinkan saya mengajak semua untuk memekikkan salam kemerdekaan, salam kebangsaan. Sebelum itu, saya ingin sampaikan bahwa salam kebangsaan itu tangannya tidak mengepal. Salam kebangsaan itu ada dengan tangan terbuka. Itulah yang ditunjukkan dan ditunjukkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1945. Pekik merdeka dengan tangan terbuka yang mengirimkan pesan kita memberikan salam hangat kepada semua. Saya ucapkan kalimat kata merdeka. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam upacara peringatan HUT ke-78 RI di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Kamis 17 Agustus 2023. Namun ada yang berbeda kala dirinya mengajak warga pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu lantas mengungkap alasannya. Menurut Anies, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Anies menyebut bahwa hal itu diajarkan oleh Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno pada 31 Agustus 1945 lalu. Menurutnya, pekik merdeka dengan tangan terbuka mengandung pesan. Pesan yang dimaksud itu ialah memberikan salam hangat kepada semua orang. Lebih lanjut dikatakan Anies, salam itu lebih mudah dijawab dengan rasa kebersamaan. Baca pres yang diusung Nasdem itu pun lantas mengajak warga yang hadir untuk mengucapkan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Diikuti warga, mereka lantas memekikan salam dengan tangan terbuka. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto merespon bakal calon presiden Anies Baswedan yang memekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Hasto pun mengungkap sejarah mengapa tangan harus mengepal.
Hasto menjelaskan Pekik Merdeka dengan tangan mengepal memiliki makna, yaitu menunjukkan spirit juang melawan kapitalisme dan imperialisme. Tangan mengepal berarti menyatukan 5 Pancasila menjadi satu kekuatan. Mereka akan gotong royong melawan ketidakadilan. Hal ini diungkapkan Hasto di Sekolah Partai Jakarta pada Kamis 17 Agustus. Karenanya dosen Universitas Pertahanan ini berharap Anies memahami maksud Pekik Merdeka dengan tangan mengepal. Diketahui ajakan Pekik menggunakan tangan terbuka itu disampaikan Anies saat mengikuti upacara HUT RI ke-78 di Waduk Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis kemarin. Menurut Anies, salam tersebut juga dilakukan oleh Presiden pertama Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, Presiden Joko Widodo mengusulkan kenaikan gaji untuk PNS, TNI, dan Polri pada Rabu 16 Agustus 2023. Rencana kenaikan itu langsung direspon positif oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Jenderal Listio berterima kasih atas rencana kenaikan gaji itu. Menurutnya, hal tersebut sesuatu yang menggembirakan bagi jajaran kepolisian, mengingat situasi dunia saat ini yang sedang tidak menentu. Hal tersebut disampaikan saat konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024 di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, yang menilai banyak negara yang cenderung gagal. Namun Indonesia memiliki anggaran belanja yang malah meningkat, bahkan hal itu berpengaruh ke gaji ASN dan aparat keamanan. Tak hanya itu, gaji pensiunan juga mendapat kenaikan. Dirinya tak memungkiri rencana kepala negara itu menjadi kegembiraan baginya. Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya memaparkan soal rencana atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2024. Dalam penjelasan itu, Jokowi mengusulkan kenaikan gaji sebesar 8% untuk aparatur sipil negara, pusat dan daerah, hingga TNI dan Polri. Sementara pensiunan naik sebesar 12%. Rencana kenaikan gaji yang diungkapkan Presiden Joko Widodo membawa angin segar bagi para abdi negara. Selain Kapolri, ucapan bahagia juga diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia, Yudan Arif Fahrullah. Dikonfirmasi pada Kamis 17 Agustus 2023, Zudan tak henti mengucap syukur. Kenaikan gaji tersebut menurut dia cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup para pegawai tahun depan. Menurutnya selama ini ASN mencukup-cukupkan gaji agar bisa bertahan hidup. Rasa gembira juga diungkapkan salah seorang PNS di Kementerian Ketenagakerjaan bernama Diki. Ia mengaku bahagia atas kenaikan gaji PNS sebesar 8% tahun depan. Kenaikan gaji itu disebutnya membawa angin segar. Pasalnya, selama ini gaji pokoknya di kementerian lebih kecil dari upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta. Sementara Presiden Jokowi berharap dengan naiknya gaji itu reformasi birokrasi terus diperkuat, sehingga dapat mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas. Rencana kenaikan gaji ASN, Polri hingga TNI dan pensiunan mendapat respon positif. Namun kenaikan gaji yang disampaikan Presiden Joko Widodo itu belum termasuk tunjangan kerja atau tukin. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pan-RB Muhammad Al-Ferouk. Ia menegaskan gaji PNS akan langsung naik pada tahun 2024 nanti. Namun, kenaikan tersebut belum termasuk tukin yang telah diusulkan oleh pimpinannya, Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas. Dirinya menegaskan gajinya saja yang diumumkan kepala negara, sedangkan tukin kenaikannya berdasarkan kinerja dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah masing-masing.
Seperti yang telah diketahui, Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan gaji PNS sebesar 8%. Kenaikan yang sama juga berlaku untuk personel TNI dan Polri. Sementara untuk gaji pensiunan, pemerintah juga menetapkan kenaikan sebesar 12%. Dengan kenaikan penghasilan, diharapkan ASN serta TNI dan Polri bisa meningkatkan kinerjanya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Tini Afsin mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto merespon bakal calon Presiden Anies Baswedan yang memekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Hasto pun mengungkap sejarah mengapa tangan harus mengepal. Hasto menjelaskan pekik merdeka dengan tangan mengepal memiliki makna, yaitu menunjukkan spirit juang melawan kapitalisme dan imperialisme. Tangan mengepal berarti menyatukan 5 Pancasila menjadi satu kekuatan. Mereka akan gotong royong melawan ketidakadilan. Hal ini diungkapkan Hasto di Sekolah Partai Jakarta pada Kamis 17 Agustus. Karenanya dosen Universitas Pertahanan ini berharap Anies memahami maksud pekik merdeka dengan tangan mengepal. Diketahui ajakan pekik menggunakan tangan terbuka itu disampaikan Anies saat mengikuti upacara HUT RI ke-78 di Waduk Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis kemarin. Menurut Anies, salam tersebut juga dilakukan oleh Presiden pertama Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam upacara peringatan HUT ke-78 RI di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Kamis 17 Agustus 2023. Namun ada yang berbeda kala dirinya mengajak warga pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu lantas mengungkap alasannya. Menurut Anies, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka, bukan mengepal. Anies menyebut bahwa hal itu diajarkan oleh Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno, pada 31 Agustus 1945 lalu. Menurutnya, pekik merdeka dengan tangan terbuka mengandung pesan. Pesan yang dimaksud itu ialah memberikan salam hangat kepada semua orang. Lebih lanjut dikatakan Anies, salam itu lebih mudah dijawab dengan rasa kebersamaan. Baca pres yang diusung Nasdem itu pun lantas mengajak warga yang hadir untuk mengucapkan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Diikuti warga, mereka lantas memekikan salam dengan tangan terbuka. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengajak warga pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Aksi itu dilakukan saat Anies mengikuti upacara peringatan HUT ke-78 RI bersama ratusan warga di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis 17 Agustus 2023. Pada momen itu Anies terlihat mengenakan baju lurik. Anies memekikan kata merdeka diikuti dengan tangan terbuka bukan mengepal. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Dikatakannya tangan terbuka itu memberikan pesan hangat kepada semuanya. Dirinya lantas mengajak warga yang hadir untuk pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Warga yang mengikuti acara itu pun mengikuti Anies. Mereka memekikan merdeka tidak dengan tangan mengepal tetapi dengan menggunakan tangan terbuka. Anies bersama warga lantas bersama-sama mengucap syukur. Izinkan saya mengajak semua untuk memekikkan salam kemerdekaan, salam kebangsaan. Sebelum itu, saya ingin sampaikan bahwa salam kebangsaan itu tangannya tidak mengepal. Salam kebangsaan itu ada dengan tangan terbuka. Itulah yang ditunjukkan dan ditunjukkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1945. Pekik merdeka dengan tangan terbuka yang mengirimkan pesan kita memberikan salam hangat kepada semua. Saya ucapkan kalimat kata merdeka.
Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 18 Agustus 2023. Sejumlah informasi terkini telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Tini Ausin, inilah Live Tribun News selengkapnya. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengajak warga Pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Aksi itu dilakukan saat Anies mengikuti upacara peringatan HUT ke-78 RI bersama ratusan warga di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis 17 Agustus 2023. Pada momen itu Anies terlihat mengenakan baju lurik. Anies memekikan kata merdeka diikuti dengan tangan terbuka bukan mengepal. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Dikatakannya tangan terbuka itu memberikan pesan hangat kepada semuanya. Dirinya lantas mengajak warga yang hadir untuk pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Warga yang mengikuti acara itu pun mengikuti Anies. Mereka memekikan merdeka tidak dengan tangan mengepal tetapi dengan menggunakan tangan terbuka. Anies bersama warga lantas bersama-sama mengucap syukur. Izinkan saya mengajak semua untuk memekikan salam kemerdekaan, salam kebangsaan. Sebelum itu, saya ingin sampaikan bahwa salam kebangsaan itu tangannya tidak. Izinkan saya mengajak semua untuk memekikan salam kemerdekaan, salam kebangsaan. Sebelum itu, saya ingin sampaikan bahwa salam kebangsaan itu tangannya tidak mengepal. Salam kebangsaan itu ada dengan tangan terbuka. Itulah yang ditunjukkan dan ditunjukkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1945. Pekik merdeka dengan tangan terbuka yang mengirimkan pesan kita memberikan salam hangat kepada semua. Saya ucapkan kalimat kata merdeka. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam upacara peringatan HUT ke-78 RI di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Kamis 17 Agustus 2023. Namun ada yang berbeda kala dirinya mengajak warga pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu lantas mengungkap alasannya. Menurut Anies, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Anies menyebut bahwa hal itu diajarkan oleh Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno pada 31 Agustus 1945 lalu. Menurutnya, pekik merdeka dengan tangan terbuka mengandung pesan. Pesan yang dimaksud itu ialah memberikan salam hangat kepada semua orang. Lebih lanjut dikatakan Anies, salam itu lebih mudah dijawab dengan rasa kebersamaan. Baca pres yang diusung Nasdem itu pun lantas mengajak warga yang hadir untuk mengucapkan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Diikuti warga, mereka lantas memekikan salam dengan tangan terbuka. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto merespon bakal calon presiden Anies Baswedan yang memekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Hasto pun mengungkap sejarah mengapa tangan harus mengepal. Hasto menjelaskan pekik merdeka dengan tangan mengepal memiliki makna, yaitu menunjukkan spirit juang melawan kapitalisme dan imperialisme. Tangan mengepal berarti menyatukan 5 Pancasila menjadi satu kekuatan. Mereka akan gotong royong melawan ketidakadilan. Hal ini diungkapkan Hasto di Sekolah Partai Jakarta pada Kamis 17 Agustus. Karenanya dosen Universitas Pertahanan ini berharap Anies memahami maksud pekik merdeka dengan tangan mengepal. Diketahui ajakan pekik menggunakan tangan terbuka itu disampaikan Anies saat mengikuti upacara HUT RI ke-78 di Waduk Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis kemarin. Menurut Anies, salam tersebut juga dilakukan oleh Presiden pertama Insinyur Soekarno atau Bung Karno.
Beralih ke informasi lainnya, Saudara, Presiden Joko Widodo mengusulkan kenaikan gaji untuk PNS, TNI, dan Polri pada Rabu 16 Agustus 2023. Rencana kenaikan itu langsung direspon positif oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Jenderal Listio berterima kasih atas rencana kenaikan gaji itu. Menurutnya, hal tersebut sesuatu yang menggembirakan bagi jajaran kepolisian, mengingat situasi dunia saat ini yang sedang tidak menentu. Hal tersebut disampaikan saat konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024 di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, yang menilai banyak negara yang cenderung gagal. Namun Indonesia memiliki anggaran belanja yang malah meningkat, bahkan hal itu berpengaruh ke gaji ASN dan aparat keamanan. Tak hanya itu, gaji pensiunan juga mendapat kenaikan. Dirinya tak memungkiri rencana kepala negara itu menjadi kegembiraan baginya. Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya memaparkan soal rencana atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2024. Dalam penjelasan itu, Jokowi mengusulkan kenaikan gaji sebesar 8% untuk aparatur sipil negara, pusat dan daerah, hingga TNI dan Polri. Sementara pensiunan naik sebesar 12%. Rencana kenaikan gaji yang diungkapkan Presiden Joko Widodo membawa angin segar bagi para abdi negara. Selain Kapolri, ucapan bahagia juga diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Yudan Arif Fahrullah. Dikonfirmasi pada Kamis 17 Agustus 2023, Zudan tak henti mengucap syukur. Kenaikan gaji tersebut menurut dia cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup para pegawai tahun depan. Menurutnya selama ini ASN mencukup-cukupkan gaji agar bisa bertahan hidup. Rasa gembira juga diungkapkan salah seorang PNS di Kementerian Ketenagakerjaan bernama Diki. Ia mengaku bahagia atas kenaikan gaji PNS sebesar 8% tahun depan. Kenaikan gaji itu disebutnya membawa angin segar. Pasalnya, selama ini gaji pokoknya di kementerian lebih kecil dari upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta. Sementara Presiden Jokowi berharap dengan naiknya gaji itu reformasi birokrasi terus diperkuat, sehingga dapat mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas. Rencana kenaikan gaji ASN, Polri hingga TNI dan pensiunan mendapat respon positif. Namun kenaikan gaji yang disampaikan Presiden Joko Widodo itu belum termasuk tunjangan kerja atau tukin. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Muhammad Alferouk. Ia menegaskan gaji PNS akan langsung naik pada tahun 2024 nanti. Namun, kenaikan tersebut belum termasuk tukin yang telah diusulkan oleh pimpinannya, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas. Dirinya menegaskan gajinya saja yang diumumkan kepala negara, sedangkan tukin kenaikannya berdasarkan kinerja dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah masing-masing. Seperti yang telah diketahui, Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan gaji PNS sebesar 8%. Kenaikan yang sama juga berlaku untuk personel TNI dan Polri. Sementara untuk gaji pensiunan, pemerintah juga menetapkan kenaikan sebesar 12%. Dengan kenaikan penghasilan, diharapkan ASN serta TNI dan Polri bisa meningkatkan kinerjanya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Tini Afsin mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto merespon bakal calon Presiden Anies Baswedan yang memekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Hasto pun mengungkap sejarah mengapa tangan harus mengepal.
Hasto menjelaskan pekik merdeka dengan tangan mengepal memiliki makna, yaitu menunjukkan spirit juang melawan kapitalisme dan imperialisme. Tangan mengepal berarti menyatukan 5 Pancasila menjadi satu kekuatan. Mereka akan gotong royong melawan ketidakadilan. Hal ini diungkapkan Hasto di Sekolah Partai Jakarta pada Kamis 17 Agustus. Karenanya dosen Universitas Pertahanan ini berharap Anies memahami maksud pekik merdeka dengan tangan mengepal. Diketahui ajakan pekik menggunakan tangan terbuka itu disampaikan Anies saat mengikuti upacara HUT RI ke-78 di Waduk Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis kemarin. Menurut Anies, salam tersebut juga dilakukan oleh Presiden pertama Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam upacara peringatan HUT ke-78 RI di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Kamis 17 Agustus 2023. Namun ada yang berbeda kala dirinya mengajak warga pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu lantas mengungkap alasannya. Menurut Anies, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka, bukan mengepal. Anies menyebut bahwa hal itu diajarkan oleh Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno, pada 31 Agustus 1945 lalu. Menurutnya, pekik merdeka dengan tangan terbuka mengandung pesan. Pesan yang dimaksud itu ialah memberikan salam hangat kepada semua orang. Lebih lanjut dikatakan Anies, salam itu lebih mudah dijawab dengan rasa kebersamaan. Baca pres yang diusung Nasdem itu pun lantas mengajak warga yang hadir untuk mengucapkan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Diikuti warga, mereka lantas memekikan salam dengan tangan terbuka. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengajak warga pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Aksi itu dilakukan saat Anies mengikuti upacara peringatan HUT ke-78 RI bersama ratusan warga di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis 17 Agustus 2023. Pada momen itu Anies terlihat mengenakan baju lurik. Anies memekikan kata merdeka diikuti dengan tangan terbuka bukan mengepal. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Dikatakannya tangan terbuka itu memberikan pesan hangat kepada semuanya. Dirinya lantas mengajak warga yang hadir untuk pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Warga yang mengikuti acara itu pun mengikuti Anies. Mereka memekikan merdeka tidak dengan tangan mengepal tetapi dengan menggunakan tangan terbuka. Anies bersama warga lantas bersama-sama mengucap syukur. Izinkan saya mengajak semua untuk memekikkan salam kemerdekaan, salam kebangsaan. Sebelum itu, saya ingin sampaikan bahwa salam kebangsaan itu tangannya tidak mengepal. Salam kebangsaan itu ada dengan tangan terbuka. Itulah yang ditunjukkan dan ditetapkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1945. Pekik merdeka dengan tangan terbuka yang mengirimkan pesan kita memberikan salam hangat kepada semua. Saya ucapkan kalimat kata merdeka. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 18 Agustus 2023. Sejumlah informasi terkini telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Tini Ausin, inilah Live Tribun News selengkapnya. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengajak warga pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Aksi itu dilakukan saat Anies mengikuti upacara peringatan HUT ke-78 RI bersama ratusan warga di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis 17 Agustus 2023. Pada momen itu Anies terlihat mengenakan baju lurik. Anies memekikan kata merdeka diikuti dengan tangan terbuka bukan mengepal.
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Dikatakannya, tangan terbuka itu memberikan pesan hangat kepada semuanya. Dirinya lantas mengajak warga yang hadir untuk pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Warga yang mengikuti acara itu pun mengikuti Anies. Mereka memekikan merdeka tidak dengan tangan mengepal tetapi dengan menggunakan tangan terbuka. Anies bersama warga lantas bersama-sama mengucap syukur. Izinkan saya mengajak semua untuk memekikan salam kemerdekaan, salam kebangsaan. Sebelum itu, saya ingin sampaikan bahwa salam kebangsaan itu tangannya tidak. Izinkan saya mengajak semua untuk memekikan salam kemerdekaan, salam kebangsaan. Sebelum itu, saya ingin sampaikan bahwa salam kebangsaan itu tangannya tidak mengepal. Salam kebangsaan itu adalah dengan tangan terbuka. Itulah yang ditunjukkan dan dilakukan oleh Presiden pertama Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1945. Pekik merdeka dengan tangan terbuka yang mengirimkan pesan kita memberikan salam hangat kepada semua. Saya ucapkan kalimat kata merdeka. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam upacara peringatan HUT ke-78 RI di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Kamis 17 Agustus 2023. Namun ada yang berbeda kala dirinya mengajak warga pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu lantas mengungkap alasannya. Menurut Anies, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Anies menyebut bahwa hal itu diajarkan oleh Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno pada 31 Agustus 1945 lalu. Menurutnya, pekik merdeka dengan tangan terbuka mengandung pesan. Pesan yang dimaksud itu ialah memberikan salam hangat kepada semua orang. Lebih lanjut dikatakan Anies, salam itu lebih mudah dijawab dengan rasa kebersamaan. Baca pres yang diusung Nasdem itu pun lantas mengajak warga yang hadir untuk mengucapkan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Diikuti warga, mereka lantas memekikan salam dengan tangan terbuka. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto merespon bakal calon Presiden Anies Baswedan yang memekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Hasto pun mengungkap sejarah mengapa tangan harus mengepal. Hasto menjelaskan pekik merdeka dengan tangan mengepal memiliki makna, yaitu menunjukkan spirit juang melawan kapitalisme dan imperialisme. Tangan mengepal berarti menyatukan 5 Pancasila menjadi satu kekuatan. Mereka akan gotong royong melawan ketidakadilan. Hal ini diungkapkan Hasto di Sekolah Partai Jakarta pada Kamis 17 Agustus. Karenanya dosen Universitas Pertahanan ini berharap Anies memahami maksud pekik merdeka dengan tangan mengepal. Diketahui ajakan pekik menggunakan tangan terbuka itu disampaikan Anies saat mengikuti upacara HUT RI ke-78 di Waduk Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis kemarin. Menurut Anies, salam tersebut juga dilakukan oleh Presiden pertama Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, Presiden Joko Widodo mengusulkan kenaikan gaji untuk PNS, TNI, dan Polri pada Rabu 16 Agustus 2023. Rencana kenaikan itu langsung direspon positif oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Jenderal Listio berterima kasih atas rencana kenaikan gaji itu. Menurutnya, hal tersebut sesuatu yang menggembirakan bagi jajaran kepolisian, mengingat situasi dunia saat ini yang sedang tidak menentu. Hal tersebut disampaikan saat konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024 di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, yang menilai banyak negara yang cenderung gagal. Namun Indonesia
memiliki anggaran belanja yang malah meningkat, bahkan hal itu berpengaruh ke gaji ASN dan aparat keamanan. Tak hanya itu, gaji pensiunan juga mendapat kenaikan. Dirinya tak memungkiri rencana kepala negara itu menjadi kegembiraan baginya. Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya memaparkan soal rencana atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2024. Dalam penjelasan itu, Jokowi mengusulkan kenaikan gaji sebesar 8% untuk aparatur sipil negara, pusat dan daerah hingga TNI dan Polri. Sementara pensiunan naik sebesar 12%. Rencana kenaikan gaji yang diungkapkan Presiden Joko Widodo membawa angin segar bagi para abdi negara. Selain Kapolri, ucapan bahagia juga diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Yudan Arif Fahrullah. Dikonfirmasi pada Kamis 17 Agustus 2023, Zudan tak henti mengucap syukur. Kenaikan gaji tersebut menurut dia cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup para pegawai tahun depan. Menurutnya selama ini ASN mencukup-cukupkan gaji agar bisa bertahan hidup. Rasa gembira juga diungkapkan salah seorang PNS di Kementerian Ketenagakerjaan bernama Diki. Ia mengaku bahagia atas kenaikan gaji PNS sebesar 8% tahun depan. Kenaikan gaji itu disebutnya membawa angin segar. Pasalnya, selama ini gaji pokoknya di kementerian lebih kecil dari upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta. Sementara Presiden Jokowi berharap dengan naiknya gaji itu reformasi birokrasi terus diperkuat, sehingga dapat mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas. Rencana kenaikan gaji ASN, Polri hingga TNI dan pensiunan mendapat respon positif. Namun kenaikan gaji yang disampaikan Presiden Joko Widodo itu belum termasuk tunjangan kerja atau tukin. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Muhammad Afirouk. Ia menegaskan gaji PNS akan langsung naik pada tahun 2024 nanti. Namun, kenaikan tersebut belum termasuk tukin yang telah diusulkan oleh pimpinannya, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas. Dirinya menegaskan gajinya saja yang diumumkan kepala negara, sedangkan tukin kenaikannya berdasarkan kinerja dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah masing-masing. Seperti yang telah diketahui, Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan gaji PNS sebesar 8%. Kenaikan yang sama juga berlaku untuk personel TNI dan Polri. Sementara untuk gaji pensiunan, pemerintah juga menetapkan kenaikan sebesar 12%. Dengan kenaikan penghasilan, diharapkan ASN serta TNI dan Polri bisa meningkatkan kinerjanya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Tini Afsin mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto merespon bakal calon Presiden Anies Baswedan yang memekikkan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Hasto pun mengungkap sejarah mengapa tangan harus mengepal. Hasto menjelaskan pekik merdeka dengan tangan mengepal memiliki makna, yaitu menunjukkan spirit juang melawan kapitalisme dan imperialisme. Tangan mengepal berarti menyatukan 5 Pancasila menjadi satu kekuatan. Mereka akan gotong royong melawan ketidakadilan. Hal ini diungkapkan Hasto di Sekolah Partai Jakarta pada Kamis 17 Agustus. Karenanya dosen Universitas Pertahanan ini berharap Anies memahami maksud pekik merdeka dengan tangan mengepal. Diketahui ajakan pekik menggunakan tangan terbuka itu disampaikan Anies saat mengikuti upacara HUT RI ke-78 di Waduk Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis kemarin. Menurut Anies, salam tersebut juga dilakukan oleh Presiden pertama Insinyur Soekarno atau Bung Karno.
Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam upacara peringatan HUT ke-78 RI di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Kamis 17 Agustus 2023. Namun ada yang berbeda kala dirinya mengajak warga pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu lantas mengungkap alasannya. Menurut Anies, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka, bukan mengepal. Anies menyebut bahwa hal itu diajarkan oleh Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno, pada 31 Agustus 1945 lalu. Menurutnya, pekik merdeka dengan tangan terbuka mengandung pesan. Pesan yang dimaksud itu ialah memberikan salam hangat kepada semua orang. Lebih lanjut dikatakan Anies, salam itu lebih mudah dijawab dengan rasa kebersamaan. Baca pres yang diusung Nasdem itu pun lantas mengajak warga yang hadir untuk mengucapkan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Diikuti warga, mereka lantas memekikan salam dengan tangan terbuka. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengajak warga pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Aksi itu dilakukan saat Anies mengikuti upacara peringatan HUT ke-78 RI bersama ratusan warga di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis 17 Agustus 2023. Pada momen itu Anies terlihat mengenakan baju lurik. Anies memekikan kata merdeka diikuti dengan tangan terbuka bukan mengepal. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Dikatakannya tangan terbuka itu memberikan pesan hangat kepada semuanya. Dirinya lantas mengajak warga yang hadir untuk pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Warga yang mengikuti acara itu pun mengikuti Anies. Mereka memekikan merdeka tidak dengan tangan mengepal tetapi dengan menggunakan tangan terbuka. Anies bersama warga lantas bersama-sama mengucap syukur. Izinkan saya mengajak semua untuk memekikkan salam kemerdekaan, salam kebangsaan. Sebelum itu, saya ingin sampaikan bahwa salam kebangsaan itu tangannya tidak mengepal. Salam kebangsaan itu ada dengan tangan terbuka. Itulah yang ditunjukkan dan ditetapkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1945. Pekik merdeka dengan tangan terbuka yang mengirimkan pesan kita memberikan salam hangat kepada semua. Saya ucapkan kalimat kata merdeka. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan live Tribun News edisi Jumat 18 Agustus 2023. Sejumlah informasi terkini telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Tini Ausin, inilah live Tribun News selengkapnya. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengajak warga pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Aksi itu dilakukan saat Anies mengikuti upacara peringatan HUT ke-78 RI bersama ratusan warga di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis 17 Agustus 2023. Pada momen itu Anies terlihat mengenakan baju lurik. Anies memekikan kata merdeka diikuti dengan tangan terbuka bukan mengepal. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Dikatakannya tangan terbuka itu memberikan pesan hangat kepada semuanya. Dirinya lantas mengajak warga yang hadir untuk pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Warga yang mengikuti acara itu pun mengikuti Anies. Mereka memekikan merdeka tidak dengan tangan mengepal tetapi dengan menggunakan tangan terbuka. Anies bersama warga lantas bersama-sama mengucap syukur. Izinkan saya mengajak semua untuk memekikkan salam kemerdekaan, salam kebangsaan. Sebelum itu, saya ingin sampaikan bahwa salam kebangsaan itu tangannya tidak. Izinkan saya mengajak semua untuk memekikkan salam kemerdekaan, salam kebangsaan. Sebelum itu,
saya ingin sampaikan bahwa salam kebangsaan itu tangannya tidak mengepal. Salam kebangsaan itu ada dengan tangan terbuka. Itulah yang ditunjukkan dan dilakukan oleh Presiden pertama Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1945. Pekik merdeka dengan tangan terbuka, yang mengirimkan pesan kita memberikan salam hangat kepada semua. Saya ucapkan kalimat kata merdeka. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam upacara peringatan HUT ke-78 RI di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Kamis 17 Agustus 2023. Namun ada yang berbeda kala dirinya mengajak warga pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu lantas mengungkap alasannya. Menurut Anies, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka, bukan mengepal. Anies menyebut bahwa hal itu diajarkan oleh Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno, pada 31 Agustus 1945 lalu. Menurutnya, pekik merdeka dengan tangan terbuka mengandung pesan. Pesan yang dimaksud itu ialah memberikan salam hangat kepada semua orang. Lebih lanjut dikatakan Anies, salam itu lebih mudah dijawab dengan rasa kebersamaan. Baca pres yang diusung Nasdem itu pun lantas mengajak warga yang hadir untuk mengucapkan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Diikuti warga, mereka lantas memekikan salam dengan tangan terbuka. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto merespon bakal calon Presiden Anies Baswedan yang memekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Hasto pun mengungkap sejarah mengapa tangan harus mengepal. Hasto menjelaskan pekik merdeka dengan tangan mengepal memiliki makna, yaitu menunjukkan spirit juang melawan kapitalisme dan imperialisme. Tangan mengepal berarti menyatukan 5 Pancasila menjadi satu kekuatan. Mereka akan gotong royong melawan ketidakadilan. Hal ini diungkapkan Hasto di Sekolah Partai Jakarta pada Kamis 17 Agustus. Karenanya dosen Universitas Pertahanan ini berharap Anies memahami maksud pekik merdeka dengan tangan mengepal. Diketahui ajakan pekik menggunakan tangan terbuka itu disampaikan Anies saat mengikuti upacara HUT RI ke-78 di Waduk Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis kemarin. Menurut Anies, salam tersebut juga dilakukan oleh Presiden pertama Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, Presiden Joko Widodo mengusulkan kenaikan gaji untuk PNS, TNI, dan Polri pada Rabu 16 Agustus 2023. Rencana kenaikan itu langsung direspon positif oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Jenderal Listio berterima kasih atas rencana kenaikan gaji itu. Menurutnya, hal tersebut sesuatu yang menggembirakan bagi jajaran kepolisian, mengingat situasi dunia saat ini yang sedang tidak menentu. Hal tersebut disampaikan saat konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024 di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, yang menilai banyak negara yang cenderung gagal. Namun Indonesia memiliki anggaran belanja yang malah meningkat, bahkan hal itu berpengaruh ke gaji ASN dan aparat keamanan. Tak hanya itu, gaji pensiunan juga mendapat kenaikan. Dirinya tak memungkiri rencana kepala negara itu menjadi kegembiraan baginya. Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya memaparkan soal rencana atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2024. Dalam penjelasan itu, Jokowi mengusulkan kenaikan gaji sebesar 8% untuk aparatur sipil negara, pusat dan daerah, hingga TNI dan Polri. Sementara pensiunan naik sebesar 12%. Rencana kenaikan gaji yang diungkapkan Presiden Joko Widodo membawa angin segar bagi para abdi negara. Selain Kapolri, ucapan bahagia juga diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia, Yudan Arif Fakhrullah.
Dikonfirmasi pada Kamis 17 Agustus 2023, Zudan tak henti mengucap syukur. Kenaikan gaji tersebut menurut dia cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup para pegawai tahun depan. Menurutnya selama ini ASN mencukup-cukupkan gaji agar bisa bertahan hidup. Rasa gembira juga diungkapkan salah seorang PNS di Kementerian Ketenagakerjaan bernama Diki. Ia mengaku bahagia atas kenaikan gaji PNS sebesar 8% tahun depan. Kenaikan gaji itu disebutnya membawa angin segar. Pasalnya, selama ini gaji pokoknya di kementerian lebih kecil dari upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta. Sementara Presiden Jokowi berharap dengan naiknya gaji itu reformasi birokrasi terus diperkuat sehingga dapat mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas. Rencana kenaikan gaji ASN, Polri hingga TNI dan pensiunan mendapat respon positif. Namun kenaikan gaji yang disampaikan Presiden Joko Widodo itu belum termasuk tunjangan kerja atau tukin. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Muhammad Al-Ferouk. Ia menegaskan gaji PNS akan langsung naik pada tahun 2024 nanti. Namun, kenaikan tersebut belum termasuk tukin yang telah diusulkan oleh pimpinannya Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas. Dirinya menegaskan gajinya saja yang diumumkan kepala negara, sedangkan tukin kenaikannya berdasarkan kinerja dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah masing-masing. Seperti yang telah diketahui, Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan gaji PNS sebesar 8%. Kenaikan yang sama juga berlaku untuk personel TNI dan Polri. Sementara untuk gaji pensiunan, pemerintah juga menetapkan kenaikan sebesar 12%. Dengan kenaikan penghasilan, diharapkan ASN serta TNI dan Polri bisa meningkatkan kinerjanya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Tini Afsin mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto merespon bakal calon Presiden Anies Baswedan yang memekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Hasto pun mengungkap sejarah mengapa tangan harus mengepal. Hasto menjelaskan pekik merdeka dengan tangan mengepal memiliki makna, yaitu menunjukkan spirit juang melawan kapitalisme dan imperialisme. Tangan mengepal berarti menyatukan 5 Pancasila menjadi satu kekuatan. Mereka akan gotong royong melawan ketidakadilan. Hal ini diungkapkan Hasto di Sekolah Partai Jakarta pada Kamis 17 Agustus. Karenanya dosen Universitas Pertahanan ini berharap Anies memahami maksud pekik merdeka dengan tangan mengepal. Diketahui ajakan pekik menggunakan tangan terbuka itu disampaikan Anies saat mengikuti upacara HUT RI ke-78 di Waduk Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis kemarin. Menurut Anies, salam tersebut juga dilakukan oleh Presiden pertama Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam upacara peringatan HUT ke-78 RI di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Kamis 17 Agustus 2023. Namun ada yang berbeda kala dirinya mengajak warga pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu lantas mengungkap alasannya. Menurut Anies, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka, bukan mengepal. Anies menyebut bahwa hal itu diajarkan oleh Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno, pada 31 Agustus 1945 lalu. Menurutnya, pekik merdeka dengan tangan terbuka mengandung pesan. Pesan yang dimaksud itu ialah memberikan salam hangat kepada semua orang. Lebih lanjut dikatakan Anies, salam itu lebih mudah dijawab dengan rasa kebersamaan. Baca pres yang diusung Nasdem itu pun lantas mengajak warga yang hadir untuk mengucapkan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka.
diikuti warga. Mereka lantas memekikan salam dengan tangan terbuka. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengajak warga Pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Aksi itu dilakukan saat Anies mengikuti upacara peringatan HUT ke-78 RI bersama ratusan warga di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis 17 Agustus 2023. Pada momen itu Anies terlihat mengenakan baju lurik. Anies memekikan kata merdeka diikuti dengan tangan terbuka bukan mengepal. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Dikatakannya tangan terbuka itu memberikan pesan hangat kepada semuanya. Dirinya lantas mengajak warga yang hadir untuk pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Warga yang mengikuti acara itu pun mengikuti Anies. Mereka memekikan merdeka tidak dengan tangan mengepal tetapi dengan menggunakan tangan terbuka. Anies bersama warga lantas bersama-sama mengucap syukur. Izinkan saya mengajak semua untuk memekikan salam kemerdekaan, salam kebangsaan. Sebelum itu, saya ingin sampaikan bahwa salam kebangsaan itu tangannya tidak mengepal. Salam kebangsaan itu ada dengan tangan terbuka. Itulah yang ditunjukkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1945. Pekik merdeka dengan tangan terbuka yang mengirimkan pesan kita memberikan salam hangat kepada semua. Saya ucapkan kalimat kata merdeka. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan live Tribun News edisi Jumat 18 Agustus 2023. Sejumlah informasi terkini telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Tini Ausin, inilah live Tribun News selengkapnya. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengajak warga Pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Aksi itu dilakukan saat Anies mengikuti upacara peringatan HUT ke-78 RI bersama ratusan warga di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis 17 Agustus 2023. Pada momen itu Anies terlihat mengenakan baju lurik. Anies memekikan kata merdeka diikuti dengan tangan terbuka bukan mengepal. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Dikatakannya tangan terbuka itu memberikan pesan hangat kepada semuanya. Dirinya lantas mengajak warga yang hadir untuk pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Warga yang mengikuti acara itu pun mengikuti Anies. Mereka memekikan merdeka tidak dengan tangan mengepal tetapi dengan menggunakan tangan terbuka. Anies bersama warga lantas bersama-sama mengucap syukur. Izinkan saya mengajak semua untuk memekikan salam kemerdekaan, salam kebangsaan. Sebelum itu, saya ingin sampaikan bahwa salam kebangsaan itu tangannya tidak. Izinkan saya mengajak semua untuk memekikan salam kemerdekaan, salam kebangsaan. Sebelum itu, saya ingin sampaikan bahwa salam kebangsaan itu tangannya tidak mengepal. Salam kebangsaan itu ada dengan tangan terbuka. Itulah yang ditunjukkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1945. Pekik merdeka dengan tangan terbuka yang mengirimkan pesan kita memberikan salam hangat kepada semua. Saya ucapkan kalimat kata merdeka. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam upacara peringatan HUT ke-78 RI di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Kamis 17 Agustus 2023. Namun ada yang berbeda kala dirinya mengajak warga pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu lantas mengungkap alasannya.
Menurut Anies, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka, bukan mengepal. Anies menyebut bahwa hal itu diajarkan oleh Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno, pada 31 Agustus 1945 lalu. Menurutnya, pekik merdeka dengan tangan terbuka mengandung pesan. Pesan yang dimaksud itu ialah memberikan salam hangat kepada semua orang. Lebih lanjut dikatakan Anies, salam itu lebih mudah dijawab dengan rasa kebersamaan. Baca pres yang diusung Nasdem itu pun lantas mengajak warga yang hadir untuk mengucapkan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Diikuti warga, mereka lantas memekikan salam dengan tangan terbuka. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto merespon bakal calon Presiden Anies Baswedan yang memekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka, bukan mengepal. Hasto pun mengungkap sejarah mengapa tangan harus mengepal. Hasto menjelaskan pekik merdeka dengan tangan mengepal memiliki makna, yaitu menunjukkan spirit juang melawan kapitalisme dan imperialisme. Tangan mengepal berarti menyatukan 5 Pancasila menjadi satu kekuatan. Mereka akan gotong royong melawan ketidakadilan. Hal ini diungkapkan Hasto di Sekolah Partai Jakarta pada Kamis 17 Agustus. Karenanya dosen Universitas Pertahanan ini berharap Anies memahami maksud pekik merdeka dengan tangan mengepal. Diketahui ajakan pekik menggunakan tangan terbuka itu disampaikan Anies saat mengikuti upacara HUT RI ke-78 di Waduk Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis kemarin. Menurut Anies, salam tersebut juga dilakukan oleh Presiden pertama Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, Presiden Joko Widodo mengusulkan kenaikan gaji untuk PNS, TNI, dan Polri pada Rabu 16 Agustus 2023. Rencana kenaikan itu langsung direspon positif oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Jenderal Listio berterima kasih atas rencana kenaikan gaji itu. Menurutnya, hal tersebut sesuatu yang menggembirakan bagi jajaran kepolisian, mengingat situasi dunia saat ini yang sedang tidak menentu. Hal tersebut disampaikan saat konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024 di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, yang menilai banyak negara yang cenderung gagal. Namun Indonesia memiliki anggaran belanja yang malah meningkat, bahkan hal itu berpengaruh ke gaji ASN dan aparat keamanan. Tak hanya itu, gaji pensiunan juga mendapat kenaikan. Dirinya tak memungkiri rencana kepala negara itu menjadi kegembiraan baginya. Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya memaparkan soal rencana atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2024. Dalam penjelasan itu, Jokowi mengusulkan kenaikan gaji sebesar 8% untuk aparatur sipil negara, pusat dan daerah, hingga TNI dan Polri. Sementara pensiunan naik sebesar 12%. Rencana kenaikan gaji yang diungkapkan Presiden Joko Widodo membawa angin segar bagi para abdi negara. Selain Kapolri, ucapan bahagia juga diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia, Yudan Arif Fahrullah. Dikonfirmasi pada Kamis 17 Agustus 2023, Zudan tak henti mengucap syukur. Kenaikan gaji tersebut menurut dia cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup para pegawai tahun depan. Menurutnya selama ini ASN mencukup-cukupkan gaji agar bisa bertahan hidup. Rasa gembira juga diungkapkan salah seorang PNS di Kementerian Ketenagakerjaan bernama Diki. Ia mengaku bahagia atas kenaikan gaji PNS sebesar 8% tahun depan. Kenaikan gaji itu disebutnya membawa angin segar. Pasalnya, selama ini gaji pokoknya di kementerian lebih kecil dari upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta. Sementara Presiden Jokowi berharap dengan naiknya gaji itu reformasi birokrasi terus diperkuat, sehingga dapat mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas.
Rencana kenaikan gaji ASN, Polri hingga TNI dan pensiunan mendapat respon positif. Namun kenaikan gaji yang disampaikan Presiden Joko Widodo itu belum termasuk tunjangan kerja atau tukin. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Muhammad Al-Ferouk. Ia menegaskan gaji PNS akan langsung naik pada tahun 2024 nanti. Namun, kenaikan tersebut belum termasuk tukin yang telah diusulkan oleh pimpinannya Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas. Dirinya menegaskan gajinya saja yang diumumkan kepala negara, sedangkan tukin kenaikannya berdasarkan kinerja dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah masing-masing. Seperti yang telah diketahui, Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan gaji PNS sebesar 8%. Kenaikan yang sama juga berlaku untuk personel TNI dan Polri. Sementara untuk gaji pensiunan, pemerintah juga menetapkan kenaikan sebesar 12%. Dengan kenaikan penghasilan, diharapkan ASN serta TNI dan Polri bisa meningkatkan kinerjanya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Tini Afsin mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto merespon bakal calon Presiden Anies Baswedan yang memekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Hasto pun mengungkap sejarah mengapa tangan harus mengepal. Hasto menjelaskan pekik merdeka dengan tangan mengepal memiliki makna, yaitu menunjukkan spirit juang melawan kapitalisme dan imperialisme. Tangan mengepal berarti menyatukan 5 Pancasila menjadi satu kekuatan. Mereka akan gotong royong melawan ketidakadilan. Hal ini diungkapkan Hasto di Sekolah Partai Jakarta pada Kamis 17 Agustus. Karenanya dosen Universitas Pertahanan ini berharap Anies memahami maksud pekik merdeka dengan tangan mengepal. Diketahui ajakan pekik menggunakan tangan terbuka itu disampaikan Anies saat mengikuti upacara HUT RI ke-78 di Waduk Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis kemarin. Menurut Anies, salam tersebut juga dilakukan oleh Presiden pertama Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam upacara peringatan HUT ke-78 RI di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Kamis 17 Agustus 2023. Namun ada yang berbeda kala dirinya mengajak warga pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu lantas mengungkap alasannya. Menurut Anies, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka, bukan mengepal. Anies menyebut bahwa hal itu diajarkan oleh Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno, pada 31 Agustus 1945 lalu. Menurutnya, pekik merdeka dengan tangan terbuka mengandung pesan. Pesan yang dimaksud itu ialah memberikan salam hangat kepada semua orang. Lebih lanjut dikatakan Anies, salam itu lebih mudah dijawab dengan rasa kebersamaan. Baca pres yang diusung Nasdem itu pun lantas mengajak warga yang hadir untuk mengucapkan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Diikuti warga, mereka lantas memekikan salam dengan tangan terbuka. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengajak warga pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Aksi itu dilakukan saat Anies mengikuti upacara peringatan HUT ke-78 RI bersama ratusan warga di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis 17 Agustus 2023. Pada momen itu Anies terlihat mengenakan baju lurik. Anies memekikan kata merdeka diikuti dengan tangan terbuka bukan mengepal. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Dikatakannya tangan terbuka itu memberikan pesan hangat kepada semuanya. Dirinya lantas mengajak warga yang hadir untuk pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka.
Warga yang mengikuti acara itu pun mengikuti Anies. Mereka memekikan merdeka tidak dengan tangan mengepal tetapi dengan menggunakan tangan terbuka. Anies bersama warga lantas bersama-sama mengucap syukur. Izinkan saya mengajak semua untuk memekikan salam kemerdekaan, salam kebangsaan. Sebelum itu, saya ingin sampaikan bahwa salam kebangsaan itu tangannya tidak mengepal. Salam kebangsaan itu ada dengan tangan terbuka. Itulah yang ditunjukkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1945. Pekik merdeka dengan tangan terbuka, yang mengirimkan pesan kita memberikan salam hangat kepada semua. Saya ucapkan kalimat kata merdeka. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan live Tribun News edisi Jumat 18 Agustus 2023. Sejumlah informasi terkini telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Tini Ausin, inilah live Tribun News selengkapnya. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengajak warga Pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Aksi itu dilakukan saat Anies mengikuti upacara peringatan HUT ke-78 RI bersama ratusan warga di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis 17 Agustus 2023. Pada momen itu Anies terlihat mengenakan baju lurik. Anies memekikan kata merdeka diikuti dengan tangan terbuka bukan mengepal. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Dikatakannya tangan terbuka itu memberikan pesan hangat kepada semuanya. Dirinya lantas mengajak warga yang hadir untuk pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Warga yang mengikuti acara itu pun mengikuti Anies. Mereka memekikan merdeka tidak dengan tangan mengepal tetapi dengan menggunakan tangan terbuka. Anies bersama warga lantas bersama-sama mengucap syukur. Izinkan saya mengajak semua untuk memekikan salam kemerdekaan, salam kebangsaan. Sebelum itu, saya ingin sampaikan bahwa salam kebangsaan itu tangannya tidak. Izinkan saya mengajak semua untuk memekikan salam kemerdekaan, salam kebangsaan. Sebelum itu, saya ingin sampaikan bahwa salam kebangsaan itu tangannya tidak mengepal. Salam kebangsaan itu ada dengan tangan terbuka. Itulah yang ditunjukkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1945. Pekik merdeka dengan tangan terbuka, yang mengirimkan pesan kita memberikan salam hangat kepada semua. Saya ucapkan kalimat kata merdeka. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam upacara peringatan HUT ke-78 RI di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Kamis 17 Agustus 2023. Namun ada yang berbeda kala dirinya mengajak warga pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu lantas mengungkap alasannya. Menurut Anies, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Anies menyebut bahwa hal itu diajarkan oleh Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno pada 31 Agustus 1945 lalu. Menurutnya, pekik merdeka dengan tangan terbuka mengandung pesan. Pesan yang dimaksud itu ialah memberikan salam hangat kepada semua orang. Lebih lanjut dikatakan Anies, salam itu lebih mudah dijawab dengan rasa kebersamaan. Baca pres yang diusung Nasdem itu pun lantas mengajak warga yang hadir untuk mengucapkan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Diikuti warga, mereka lantas memekikan salam dengan tangan terbuka. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto merespon bakal calon presiden Anies Baswedan yang memekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Hasto pun mengungkap sejarah mengapa tangan harus mengepal.
Hasto menjelaskan Pekik Merdeka dengan tangan mengepal memiliki makna, yaitu menunjukkan spirit juang melawan kapitalisme dan imperialisme. Tangan mengepal berarti menyatukan 5 Pancasila menjadi satu kekuatan. Mereka akan gotong royong melawan ketidakadilan. Hal ini diungkapkan Hasto di Sekolah Partai Jakarta pada Kamis 17 Agustus. Karenanya dosen Universitas Pertahanan ini berharap Anies memahami maksud Pekik Merdeka dengan tangan mengepal. Diketahui ajakan Pekik menggunakan tangan terbuka itu disampaikan Anies saat mengikuti upacara HUT RI ke-78 di Waduk Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis kemarin. Menurut Anies, salam tersebut juga dilakukan oleh Presiden pertama Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, Presiden Joko Widodo mengusulkan kenaikan gaji untuk PNS, TNI, dan Polri pada Rabu 16 Agustus 2023. Rencana kenaikan itu langsung direspon positif oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Jenderal Listio berterima kasih atas rencana kenaikan gaji itu. Menurutnya, hal tersebut sesuatu yang menggembirakan bagi jajaran kepolisian, mengingat situasi dunia saat ini yang sedang tidak menentu. Hal tersebut disampaikan saat konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024 di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, yang menilai banyak negara yang cenderung gagal. Namun Indonesia memiliki anggaran belanja yang malah meningkat, bahkan hal itu berpengaruh ke gaji ASN dan aparat keamanan. Tak hanya itu, gaji pensiunan juga mendapat kenaikan. Dirinya tak memungkiri rencana kepala negara itu menjadi kegembiraan baginya. Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya memaparkan soal rencana atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2024. Dalam penjelasan itu, Jokowi mengusulkan kenaikan gaji sebesar 8% untuk aparatur sipil negara, pusat dan daerah, hingga TNI dan Polri. Sementara pensiunan naik sebesar 12%. Rencana kenaikan gaji yang diungkapkan Presiden Joko Widodo membawa angin segar bagi para abdi negara. Selain Kapolri, ucapan bahagia juga diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia, Yudan Arif Fahrullah. Dikonfirmasi pada Kamis 17 Agustus 2023, Zudan tak henti mengucap syukur. Kenaikan gaji tersebut menurut dia cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup para pegawai tahun depan. Menurutnya selama ini ASN mencukup-cukupkan gaji agar bisa bertahan hidup. Rasa gembira juga diungkapkan salah seorang PNS di Kementerian Ketenagakerjaan bernama Diki. Ia mengaku bahagia atas kenaikan gaji PNS sebesar 8% tahun depan. Kenaikan gaji itu disebutnya membawa angin segar. Pasalnya, selama ini gaji pokoknya di kementerian lebih kecil dari upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta. Sementara Presiden Jokowi berharap dengan naiknya gaji itu reformasi birokrasi terus diperkuat, sehingga dapat mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas. Rencana kenaikan gaji ASN, Polri hingga TNI dan pensiunan mendapat respon positif. Namun kenaikan gaji yang disampaikan Presiden Joko Widodo itu belum termasuk tunjangan kerja atau tukin. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pan-RB Muhammad Al-Ferouk. Ia menegaskan gaji PNS akan langsung naik pada tahun 2024 nanti. Namun, kenaikan tersebut belum termasuk tukin yang telah diusulkan oleh pimpinannya, Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas. Dirinya menegaskan gajinya saja yang diumumkan kepala negara, sedangkan tukin kenaikannya berdasarkan kinerja dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah masing-masing.
Seperti yang telah diketahui, Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan gaji PNS sebesar 8%. Kenaikan yang sama juga berlaku untuk personel TNI dan Polri. Sementara untuk gaji pensiunan, pemerintah juga menetapkan kenaikan sebesar 12%. Dengan kenaikan penghasilan, diharapkan ASN serta TNI dan Polri bisa meningkatkan kinerjanya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Tini Afsin mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto merespon bakal calon Presiden Anies Baswedan yang memekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Hasto pun mengungkap sejarah mengapa tangan harus mengepal. Hasto menjelaskan pekik merdeka dengan tangan mengepal memiliki makna, yaitu menunjukkan spirit juang melawan kapitalisme dan imperialisme. Tangan mengepal berarti menyatukan 5 Pancasila menjadi satu kekuatan. Mereka akan gotong royong melawan ketidakadilan. Hal ini diungkapkan Hasto di Sekolah Partai Jakarta pada Kamis 17 Agustus. Karenanya dosen Universitas Pertahanan ini berharap Anies memahami maksud pekik merdeka dengan tangan mengepal. Diketahui ajakan pekik menggunakan tangan terbuka itu disampaikan Anies saat mengikuti upacara HUT RI ke-78 di Waduk Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis kemarin. Menurut Anies, salam tersebut juga dilakukan oleh Presiden pertama Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam upacara peringatan HUT ke-78 RI di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Kamis 17 Agustus 2023. Namun ada yang berbeda kala dirinya mengajak warga pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu lantas mengungkap alasannya. Menurut Anies, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka, bukan mengepal. Anies menyebut bahwa hal itu diajarkan oleh Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno, pada 31 Agustus 1945 lalu. Menurutnya, pekik merdeka dengan tangan terbuka mengandung pesan. Pesan yang dimaksud itu ialah memberikan salam hangat kepada semua orang. Lebih lanjut dikatakan Anies, salam itu lebih mudah dijawab dengan rasa kebersamaan. Baca pres yang diusung Nasdem itu pun lantas mengajak warga yang hadir untuk mengucapkan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Diikuti warga, mereka lantas memekikan salam dengan tangan terbuka. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengajak warga pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Aksi itu dilakukan saat Anies mengikuti upacara peringatan HUT ke-78 RI bersama ratusan warga di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis 17 Agustus 2023. Pada momen itu Anies terlihat mengenakan baju lurik. Anies memekikan kata merdeka diikuti dengan tangan terbuka bukan mengepal. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Dikatakannya tangan terbuka itu memberikan pesan hangat kepada semuanya. Dirinya lantas mengajak warga yang hadir untuk pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Warga yang mengikuti acara itu pun mengikuti Anies. Mereka memekikan merdeka tidak dengan tangan mengepal tetapi dengan menggunakan tangan terbuka. Anies bersama warga lantas bersama-sama mengucap syukur. Izinkan saya mengajak semua untuk memekikkan salam kemerdekaan, salam kebangsaan. Sebelum itu, saya ingin sampaikan bahwa salam kebangsaan itu tangannya tidak mengepal. Salam kebangsaan itu ada dengan tangan terbuka. Itulah yang ditunjukkan dan ditunjukkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1945. Pekik merdeka dengan tangan terbuka yang mengirimkan pesan kita memberikan salam hangat kepada semua. Saya ucapkan kalimat kata merdeka.
Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan live Tribun News edisi Jumat 18 Agustus 2023. Sejumlah informasi terkini telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Tini Ausin, inilah live Tribun News selengkapnya. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengajak warga Pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Aksi itu dilakukan saat Anies mengikuti upacara peringatan HUT ke-78 RI bersama ratusan warga di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis 17 Agustus 2023. Pada momen itu Anies terlihat mengenakan baju lurik. Anies memekikan kata merdeka diikuti dengan tangan terbuka bukan mengepal. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Dikatakannya tangan terbuka itu memberikan pesan hangat kepada semuanya. Dirinya lantas mengajak warga yang hadir untuk pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Warga yang mengikuti acara itu pun mengikuti Anies. Mereka memekikan merdeka tidak dengan tangan mengepal tetapi dengan menggunakan tangan terbuka. Anies bersama warga lantas bersama-sama mengucap syukur. Izinkan saya mengajak semua untuk memekikkan salam kemerdekaan, salam kebangsaan. Sebelum itu, saya ingin sampaikan bahwa salam kebangsaan itu tangannya tidak. Izinkan saya mengajak semua untuk memekikkan salam kemerdekaan, salam kebangsaan. Sebelum itu, saya ingin sampaikan bahwa salam kebangsaan itu tangannya tidak mengepal. Salam kebangsaan itu ada dengan tangan terbuka. Itulah yang ditunjukkan dan ditetapkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1945. Pekik merdeka dengan tangan terbuka yang mengirimkan pesan kita memberikan salam hangat kepada semua. Saya ucapkan kalimat kata merdeka. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam upacara peringatan HUT ke-78 RI di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Kamis 17 Agustus 2023. Namun ada yang berbeda kala dirinya mengajak warga pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu lantas mengungkap alasannya. Menurut Anies, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Anies menyebut bahwa hal itu diajarkan oleh Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno pada 31 Agustus 1945 lalu. Menurutnya, pekik merdeka dengan tangan terbuka mengandung pesan. Pesan yang dimaksud itu ialah memberikan salam hangat kepada semua orang. Lebih lanjut dikatakan Anies, salam itu lebih mudah dijawab dengan rasa kebersamaan. Baca pres yang diusung Nasdem itu pun lantas mengajak warga yang hadir untuk mengucapkan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Diikuti warga, mereka lantas memekikan salam dengan tangan terbuka. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto merespon bakal calon presiden Anies Baswedan yang memekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Hasto pun mengungkap sejarah mengapa tangan harus mengepal. Hasto menjelaskan pekik merdeka dengan tangan mengepal memiliki makna, yaitu menunjukkan spirit juang melawan kapitalisme dan imperialisme. Tangan mengepal berarti menyatukan 5 Pancasila menjadi satu kekuatan. Mereka akan gotong royong melawan ketidakadilan. Hal ini diungkapkan Hasto di Sekolah Partai Jakarta pada Kamis 17 Agustus. Karenanya dosen Universitas Pertahanan ini berharap Anies memahami maksud pekik merdeka dengan tangan mengepal. Diketahui ajakan pekik menggunakan tangan terbuka itu disampaikan Anies saat mengikuti upacara HUT RI ke-78 di Waduk Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis kemarin. Menurut Anies, salam tersebut juga dilakukan oleh Presiden pertama Insinyur Soekarno atau Bung Karno.
Beralih ke informasi lainnya, Saudara, Presiden Joko Widodo mengusulkan kenaikan gaji untuk PNS, TNI, dan Polri pada Rabu 16 Agustus 2023. Rencana kenaikan itu langsung direspon positif oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Jenderal Listio berterima kasih atas rencana kenaikan gaji itu. Menurutnya, hal tersebut sesuatu yang menggembirakan bagi jajaran kepolisian, mengingat situasi dunia saat ini yang sedang tidak menentu. Hal tersebut disampaikan saat konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024 di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta. Yang menilai banyak negara yang cenderung gagal. Namun Indonesia memiliki anggaran belanja yang malah meningkat, bahkan hal itu berpengaruh ke gaji ASN dan aparat keamanan. Tak hanya itu, gaji pensiunan juga mendapat kenaikan. Dirinya tak memungkiri rencana kepala negara itu menjadi kegembiraan baginya. Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya memaparkan soal rencana atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2024. Dalam penjelasan itu, Jokowi mengusulkan kenaikan gaji sebesar 8% untuk aparatur sipil negara, pusat dan daerah hingga TNI dan Polri. Sementara pensiunan naik sebesar 12%. Rencana kenaikan gaji yang diungkapkan Presiden Joko Widodo membawa angin segar bagi para abdi negara. Selain Kapolri, ucapan bahagia juga diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia, Yudan Arif Fahrullah. Dikonfirmasi pada Kamis 17 Agustus 2023, Zudan tak henti mengucap syukur. Kenaikan gaji tersebut menurut dia cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup para pegawai tahun depan. Menurutnya selama ini ASN mencukup-cukupkan gaji agar bisa bertahan hidup. Rasa gembira juga diungkapkan salah seorang PNS di Kementerian Ketenagakerjaan bernama Diki. Ia mengaku bahagia atas kenaikan gaji PNS sebesar 8% tahun depan. Kenaikan gaji itu disebutnya membawa angin segar. Pasalnya, selama ini gaji pokoknya di kementerian lebih kecil dari upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta. Sementara Presiden Jokowi berharap dengan naiknya gaji itu reformasi birokrasi terus diperkuat, sehingga dapat mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas. Rencana kenaikan gaji ASN, Polri hingga TNI dan pensiunan mendapat respon positif. Namun kenaikan gaji yang disampaikan Presiden Joko Widodo itu belum termasuk tunjangan kerja atau tukin. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pan-RB Muhammad Al-Ferouk. Ia menegaskan gaji PNS akan langsung naik pada tahun 2024 nanti. Namun, kenaikan tersebut belum termasuk tukin yang telah diusulkan oleh pimpinannya, Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas. Dirinya menegaskan gajinya saja yang diumumkan kepala negara, sedangkan tukin kenaikannya berdasarkan kinerja dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah masing-masing. Seperti yang telah diketahui, Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan gaji PNS sebesar 8%. Kenaikan yang sama juga berlaku untuk personel TNI dan Polri. Sementara untuk gaji pensiunan, pemerintah juga menetapkan kenaikan sebesar 12%. Dengan kenaikan penghasilan, diharapkan ASN serta TNI dan Polri bisa meningkatkan kinerjanya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Tini Afsin mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto merespon bakal calon Presiden Anies Baswedan yang memekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Hasto pun mengungkap sejarah mengapa tangan harus mengepal. Hasto menjelaskan pekik merdeka dengan tangan mengepal memiliki makna.
yaitu menunjukkan spirit juang melawan kapitalisme dan imperialisme. Tangan mengepal berarti menyatukan 5 Pancasila menjadi satu kekuatan. Mereka akan gotong royong melawan ketidakadilan. Hal ini diungkapkan Hasto di Sekolah Partai Jakarta pada Kamis 17 Agustus. Karenanya dosen Universitas Pertahanan ini berharap Anies memahami maksud Pekik Merdeka dengan tangan mengepal. Diketahui ajakan Pekik menggunakan tangan terbuka itu disampaikan Anies saat mengikuti upacara HUT RI ke-78 di Waduk Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis kemarin. Menurut Anies, salam tersebut juga dilakukan oleh Presiden pertama Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam upacara peringatan HUT ke-78 RI di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Kamis 17 Agustus 2023. Namun ada yang berbeda kala dirinya mengajak warga pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu lantas mengungkap alasannya. Menurut Anies, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka, bukan mengepal. Anies menyebut bahwa hal itu diajarkan oleh Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno, pada 31 Agustus 1945 lalu. Menurutnya, Pekik Merdeka dengan tangan terbuka mengandung pesan. Pesan yang dimaksud itu ialah memberikan salam hangat kepada semua orang. Lebih lanjut dikatakan Anies, salam itu lebih mudah dijawab dengan rasa kebersamaan. Baca pres yang diusung Nasdem itu pun lantas mengajak warga yang hadir untuk mengucapkan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Diikuti warga, mereka lantas memekikan salam dengan tangan terbuka. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengajak warga pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Aksi itu dilakukan saat Anies mengikuti upacara peringatan HUT ke-78 RI bersama ratusan warga di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis 17 Agustus 2023. Pada momen itu Anies terlihat mengenakan baju lurik. Anies memekikan kata merdeka diikuti dengan tangan terbuka bukan mengepal. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Dikatakannya tangan terbuka itu memberikan pesan hangat kepada semuanya. Dirinya lantas mengajak warga yang hadir untuk pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Warga yang mengikuti acara itu pun mengikuti Anies. Mereka memekikan merdeka tidak dengan tangan mengepal tetapi dengan menggunakan tangan terbuka. Anies bersama warga lantas bersama-sama mengucap syukur. Izinkan saya mengajak semua untuk memekikkan salam kemerdekaan, salam kebangsaan. Sebelum itu, saya ingin sampaikan bahwa salam kebangsaan itu tangannya tidak mengepal. Salam kebangsaan itu ada dengan tangan terbuka. Itulah yang ditunjukkan dan ditetapkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1945. Pekik merdeka dengan tangan terbuka yang mengirimkan pesan kita memberikan salam hangat kepada semua. Saya ucapkan kalimat kata merdeka. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 18 Agustus 2023. Sejumlah informasi terkini telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Tini Ausin, inilah Live Tribun News selengkapnya. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengajak warga pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Aksi itu dilakukan saat Anies mengikuti upacara peringatan HUT ke-78 RI bersama ratusan warga di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis 17 Agustus 2023. Pada momen itu Anies terlihat mengenakan baju lurik. Anies memekikan kata merdeka diikuti dengan tangan terbuka bukan mengepal. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Dikatakannya tangan terbuka itu memberikan pesan hangat kepada semuanya.
Dirinya lantas mengajak warga yang hadir untuk pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Warga yang mengikuti acara itu pun mengikuti Anies. Mereka memekikan merdeka tidak dengan tangan mengepal tetapi dengan menggunakan tangan terbuka. Anies bersama warga lantas bersama-sama mengucap syukur. Izinkan saya mengajak semua untuk memekikan salam kemerdekaan, salam kebangsaan. Sebelum itu, saya ingin sampaikan bahwa salam kebangsaan itu tangannya tidak. Izinkan saya mengajak semua untuk memekikan salam kemerdekaan, salam kebangsaan. Sebelum itu, saya ingin sampaikan bahwa salam kebangsaan itu tangannya tidak mengepal. Salam kebangsaan itu ada dengan tangan terbuka. Itulah yang ditunjukkan dan ditunjukkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1945. Pekik merdeka dengan tangan terbuka yang mengirimkan pesan kita memberikan salam hangat kepada semua. Saya ucapkan kalimat kata merdeka. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam upacara peringatan HUT ke-78 RI di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Kamis 17 Agustus 2023. Namun ada yang berbeda kala dirinya mengajak warga pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu lantas mengungkap alasannya. Menurut Anies, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka, bukan mengepal. Anies menyebut bahwa hal itu diajarkan oleh Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno, pada 31 Agustus 1945 lalu. Menurutnya, pekik merdeka dengan tangan terbuka mengandung pesan. Pesan yang dimaksud itu ialah memberikan salam hangat kepada semua orang. Lebih lanjut dikatakan Anies, salam itu lebih mudah dijawab dengan rasa kebersamaan. Baca pres yang diusung Nasdem itu pun lantas mengajak warga yang hadir untuk mengucapkan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Diikuti warga, mereka lantas memekikan salam dengan tangan terbuka. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto merespon bakal calon Presiden Anies Baswedan yang memekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Hasto pun mengungkap sejarah mengapa tangan harus mengepal. Hasto menjelaskan pekik merdeka dengan tangan mengepal memiliki makna, yaitu menunjukkan spirit juang melawan kapitalisme dan imperialisme. Tangan mengepal berarti menyatukan 5 Pancasila menjadi satu kekuatan. Mereka akan gotong royong melawan ketidakadilan. Hal ini diungkapkan Hasto di Sekolah Partai Jakarta pada Kamis 17 Agustus. Karenanya dosen Universitas Pertahanan ini berharap Anies memahami maksud pekik merdeka dengan tangan mengepal. Diketahui ajakan pekik menggunakan tangan terbuka itu disampaikan Anies saat mengikuti upacara HUT RI ke-78 di Waduk Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis kemarin. Menurut Anies, salam tersebut juga dilakukan oleh Presiden pertama Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, Presiden Joko Widodo mengusulkan kenaikan gaji untuk PNS, TNI, dan Polri pada Rabu 16 Agustus 2023. Rencana kenaikan itu langsung direspon positif oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Jenderal Listio berterima kasih atas rencana kenaikan gaji itu. Menurutnya, hal tersebut sesuatu yang menggembirakan bagi jajaran kepolisian, mengingat situasi dunia saat ini yang sedang tidak menentu. Hal tersebut disampaikan saat konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta. Yang menilai banyak negara yang cenderung gagal. Namun Indonesia memiliki anggaran belanja yang malah meningkat, bahkan hal itu berpengaruh ke gaji ASN dan aparat keamanan. Tak hanya itu, gaji pensiunan juga mendapat kenaikan.
Dirinya tak memungkiri rencana kepala negara itu menjadi kegembiraan baginya. Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya memaparkan soal rencana atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2024. Dalam penjelasan itu, Jokowi mengusulkan kenaikan gaji sebesar 8% untuk aparatur sipil negara, pusat dan daerah hingga TNI dan Polri. Sementara pensiunan naik sebesar 12%. Rencana kenaikan gaji yang diungkapkan Presiden Joko Widodo membawa angin segar bagi para abdi negara. Selain Kapolri, ucapan bahagia juga diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Yudan Arif Fahrullah. Dikonfirmasi pada Kamis 17 Agustus 2023, Zudan tak henti mengucap syukur. Kenaikan gaji tersebut menurut dia cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup para pegawai tahun depan. Menurutnya selama ini ASN mencukup-cukupkan gaji agar bisa bertahan hidup. Rasa gembira juga diungkapkan salah seorang PNS di Kementerian Ketenagakerjaan bernama Diki. Ia mengaku bahagia atas kenaikan gaji PNS sebesar 8% tahun depan. Kenaikan gaji itu disebutnya membawa angin segar. Pasalnya, selama ini gaji pokoknya di kementerian lebih kecil dari upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta. Sementara Presiden Jokowi berharap dengan naiknya gaji itu reformasi birokrasi terus diperkuat, sehingga dapat mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas. Rencana kenaikan gaji ASN, Polri hingga TNI dan pensiunan mendapat respon positif. Namun kenaikan gaji yang disampaikan Presiden Joko Widodo itu belum termasuk tunjangan kerja atau tukin. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Muhammad Afirouk. Ia menegaskan gaji PNS akan langsung naik pada tahun 2024 nanti. Namun, kenaikan tersebut belum termasuk tukin yang telah diusulkan oleh pimpinannya, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas. Dirinya menegaskan gajinya saja yang diumumkan kepala negara, sedangkan tukin kenaikannya berdasarkan kinerja dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah masing-masing. Seperti yang telah diketahui, Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan gaji PNS sebesar 8%. Kenaikan yang sama juga berlaku untuk personel TNI dan Polri. Sementara untuk gaji pensiunan, pemerintah juga menetapkan kenaikan sebesar 12%. Dengan kenaikan penghasilan, diharapkan ASN serta TNI dan Polri bisa meningkatkan kinerjanya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Tini Afsin mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto merespon bakal calon Presiden Anies Baswedan yang memekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Hasto pun mengungkap sejarah mengapa tangan harus mengepal. Hasto menjelaskan pekik merdeka dengan tangan mengepal memiliki makna, yaitu menunjukkan spirit juang melawan kapitalisme dan imperialisme. Tangan mengepal berarti menyatukan 5 Pancasila menjadi satu kekuatan. Mereka akan gotong royong melawan ketidakadilan. Hal ini diungkapkan Hasto di Sekolah Partai Jakarta pada Kamis 17 Agustus. Karenanya dosen Universitas Pertahanan ini berharap Anies memahami maksud pekik merdeka dengan tangan mengepal. Diketahui ajakan pekik menggunakan tangan terbuka itu disampaikan Anies saat mengikuti upacara HUT RI ke-78 di Waduk Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis kemarin. Menurut Anies, salam tersebut juga dilakukan oleh Presiden pertama Insinyur Soekarno atau Bung Karno.
Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam upacara peringatan HUT ke-78 RI di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Kamis 17 Agustus 2023. Namun ada yang berbeda kala dirinya mengajak warga pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu lantas mengungkap alasannya. Menurut Anies, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka, bukan mengepal. Anies menyebut bahwa hal itu diajarkan oleh Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno, pada 31 Agustus 1945 lalu. Menurutnya, pekik merdeka dengan tangan terbuka mengandung pesan. Pesan yang dimaksud itu ialah memberikan salam hangat kepada semua orang. Lebih lanjut dikatakan Anies, salam itu lebih mudah dijawab dengan rasa kebersamaan. Baca pres yang diusung Nasdem itu pun lantas mengajak warga yang hadir untuk mengucapkan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Diikuti warga, mereka lantas memekikan salam dengan tangan terbuka. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengajak warga pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Aksi itu dilakukan saat Anies mengikuti upacara peringatan HUT ke-78 RI bersama ratusan warga di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis 17 Agustus 2023. Pada momen itu Anies terlihat mengenakan baju lurik. Anies memekikan kata merdeka diikuti dengan tangan terbuka bukan mengepal. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Dikatakannya tangan terbuka itu memberikan pesan hangat kepada semuanya. Dirinya lantas mengajak warga yang hadir untuk pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Warga yang mengikuti acara itu pun mengikuti Anies. Mereka memekikan merdeka tidak dengan tangan mengepal tetapi dengan menggunakan tangan terbuka. Anies bersama warga lantas bersama-sama mengucap syukur. Izinkan saya mengajak semua untuk memekikkan salam kemerdekaan, salam kebangsaan. Sebelum itu, saya ingin sampaikan bahwa salam kebangsaan itu tangannya tidak mengepal. Salam kebangsaan itu ada dengan tangan terbuka. Itulah yang ditunjukkan dan dilakukan oleh Presiden pertama Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1945. Pekik merdeka dengan tangan terbuka yang mengirimkan pesan kita memberikan salam hangat kepada semua. Saya ucapkan kalimat kata merdeka. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 18 Agustus 2023. Sejumlah informasi terkini telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Tini Ausin, inilah Live Tribun News selengkapnya. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengajak warga pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Aksi itu dilakukan saat Anies mengikuti upacara peringatan HUT ke-78 RI bersama ratusan warga di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis 17 Agustus 2023. Pada momen itu Anies terlihat mengenakan baju lurik. Anies memekikan kata merdeka diikuti dengan tangan terbuka bukan mengepal. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Dikatakannya tangan terbuka itu memberikan pesan hangat kepada semuanya. Dirinya lantas mengajak warga yang hadir untuk pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Warga yang mengikuti acara itu pun mengikuti Anies. Mereka memekikan merdeka tidak dengan tangan mengepal tetapi dengan menggunakan tangan terbuka. Anies bersama warga lantas bersama-sama mengucap syukur. Izinkan saya mengajak semua untuk memekikkan salam kemerdekaan, salam kebangsaan. Sebelum itu, saya ingin sampaikan bahwa salam kebangsaan itu tangannya tidak. Izinkan saya mengajak semua untuk memekikkan salam kemerdekaan, salam kebangsaan. Sebelum itu,
ingin sampaikan bahwa salam kebangsaan itu tangannya tidak mengepal. Salam kebangsaan itu ada dengan tangan terbuka. Itulah yang ditunjukkan dan ditunjukkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1945. Pekik merdeka dengan tangan terbuka, yang mengirimkan pesan kita memberikan salam hangat kepada semua. Saya ucapkan kalimat kata merdeka. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam upacara peringatan HUT ke-78 RI di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Kamis 17 Agustus 2023. Namun ada yang berbeda kala dirinya mengajak warga pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu lantas mengungkap alasannya. Menurut Anies, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka, bukan mengepal. Anies menyebut bahwa hal itu diajarkan oleh Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno, pada 31 Agustus 1945 lalu. Menurutnya, pekik merdeka dengan tangan terbuka mengandung pesan. Pesan yang dimaksud itu ialah memberikan salam hangat kepada semua orang. Lebih lanjut dikatakan Anies, salam itu lebih mudah dijawab dengan rasa kebersamaan. Baca pres yang diusung Nasdem itu pun lantas mengajak warga yang hadir untuk mengucapkan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Diikuti warga, mereka lantas memekikan salam dengan tangan terbuka. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto merespon bakal calon Presiden Anies Baswedan yang memekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Hasto pun mengungkap sejarah mengapa tangan harus mengepal. Hasto menjelaskan pekik merdeka dengan tangan mengepal memiliki makna, yaitu menunjukkan spirit juang melawan kapitalisme dan imperialisme. Tangan mengepal berarti menyatukan 5 Pancasila menjadi satu kekuatan. Mereka akan gotong royong melawan ketidakadilan. Hal ini diungkapkan Hasto di Sekolah Partai Jakarta pada Kamis 17 Agustus. Karenanya dosen Universitas Pertahanan ini berharap Anies memahami maksud pekik merdeka dengan tangan mengepal. Diketahui ajakan pekik menggunakan tangan terbuka itu disampaikan Anies saat mengikuti upacara HUT RI ke-78 di Waduk Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis kemarin. Menurut Anies, salam tersebut juga dilakukan oleh Presiden pertama Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, Presiden Joko Widodo mengusulkan kenaikan gaji untuk PNS, TNI, dan Polri pada Rabu 16 Agustus 2023. Rencana kenaikan itu langsung direspon positif oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Jenderal Listio berterima kasih atas rencana kenaikan gaji itu. Menurutnya, hal tersebut sesuatu yang menggembirakan bagi jajaran kepolisian, mengingat situasi dunia saat ini yang sedang tidak menentu. Hal tersebut disampaikan saat konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024 di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, yang menilai banyak negara yang cenderung gagal. Namun Indonesia memiliki anggaran belanja yang malah meningkat, bahkan hal itu berpengaruh ke gaji ASN dan aparat keamanan. Tak hanya itu, gaji pensiunan juga mendapat kenaikan. Dirinya tak memungkiri rencana kepala negara itu menjadi kegembiraan baginya. Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya memaparkan soal rencana atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2024. Dalam penjelasan itu, Jokowi mengusulkan kenaikan gaji sebesar 8% untuk aparatur sipil negara, pusat dan daerah, hingga TNI dan Polri. Sementara pensiunan naik sebesar 12%. Rencana kenaikan gaji yang diungkapkan Presiden Joko Widodo membawa angin segar bagi para abdi negara. Selain Kapolri, ucapan bahagia juga diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia, Yudan Arif Fahrullah.
Dikonfirmasi pada Kamis 17 Agustus 2023, Zudan tak henti mengucap syukur. Kenaikan gaji tersebut menurut dia cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup para pegawai tahun depan. Menurutnya selama ini ASN mencukup-cukupkan gaji agar bisa bertahan hidup. Rasa gembira juga diungkapkan salah seorang PNS di Kementerian Ketenagakerjaan bernama Diki. Ia mengaku bahagia atas kenaikan gaji PNS sebesar 8% tahun depan. Kenaikan gaji itu disebutnya membawa angin segar. Pasalnya, selama ini gaji pokoknya di kementerian lebih kecil dari upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta. Sementara Presiden Jokowi berharap dengan naiknya gaji itu reformasi birokrasi terus diperkuat sehingga dapat mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas. Rencana kenaikan gaji ASN, Polri hingga TNI dan pensiunan mendapat respon positif. Namun kenaikan gaji yang disampaikan Presiden Joko Widodo itu belum termasuk tunjangan kerja atau tukin. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Muhammad Afirouk. Ia menegaskan gaji PNS akan langsung naik pada tahun 2024 nanti. Namun, kenaikan tersebut belum termasuk tukin yang telah diusulkan oleh pimpinannya Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas. Dirinya menegaskan gajinya saja yang diumumkan kepala negara, sedangkan tukin kenaikannya berdasarkan kinerja dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah masing-masing. Seperti yang telah diketahui, Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan gaji PNS sebesar 8%. Kenaikan yang sama juga berlaku untuk personel TNI dan Polri. Sementara untuk gaji pensiunan, pemerintah juga menetapkan kenaikan sebesar 12%. Dengan kenaikan penghasilan, diharapkan ASN serta TNI dan Polri bisa meningkatkan kinerjanya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Tini Afsin mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto merespon bakal calon Presiden Anies Baswedan yang memekikkan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Hasto pun mengungkap sejarah mengapa tangan harus mengepal. Hasto menjelaskan pekik merdeka dengan tangan mengepal memiliki makna, yaitu menunjukkan spirit juang melawan kapitalisme dan imperialisme. Tangan mengepal berarti menyatukan 5 Pancasila menjadi satu kekuatan. Mereka akan gotong royong melawan ketidakadilan. Hal ini diungkapkan Hasto di Sekolah Partai Jakarta pada Kamis 17 Agustus. Karenanya dosen Universitas Pertahanan ini berharap Anies memahami maksud pekik merdeka dengan tangan mengepal. Diketahui ajakan pekik menggunakan tangan terbuka itu disampaikan Anies saat mengikuti upacara HUT RI ke-78 di Waduk Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis kemarin. Menurut Anies, salam tersebut juga dilakukan oleh Presiden pertama Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam upacara peringatan HUT ke-78 RI di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Kamis 17 Agustus 2023. Namun ada yang berbeda kala dirinya mengajak warga pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu lantas mengungkap alasannya. Menurut Anies, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka, bukan mengepal. Anies menyebut bahwa hal itu diajarkan oleh Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno, pada 31 Agustus 1945 lalu. Menurutnya, pekik merdeka dengan tangan terbuka mengandung pesan. Pesan yang dimaksud itu ialah memberikan salam hangat kepada semua orang. Lebih lanjut dikatakan Anies, salam itu lebih mudah dijawab dengan rasa kebersamaan. Baca pres yang diusung Nasdem itu pun lantas mengajak warga yang hadir untuk mengucapkan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka.
diikuti warga. Mereka lantas memekikan salam dengan tangan terbuka. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengajak warga Pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Aksi itu dilakukan saat Anies mengikuti upacara peringatan HUT ke-78 RI bersama ratusan warga di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis 17 Agustus 2023. Pada momen itu Anies terlihat mengenakan baju lurik. Anies memekikan kata merdeka diikuti dengan tangan terbuka bukan mengepal. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Dikatakannya tangan terbuka itu memberikan pesan hangat kepada semuanya. Dirinya lantas mengajak warga yang hadir untuk pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Warga yang mengikuti acara itu pun mengikuti Anies. Mereka memekikan merdeka tidak dengan tangan mengepal tetapi dengan menggunakan tangan terbuka. Anies bersama warga lantas bersama-sama mengucap syukur. Izinkan saya mengajak semua untuk memekikkan salam kemerdekaan, salam kebangsaan. Sebelum itu, saya ingin sampaikan bahwa salam kebangsaan itu tangannya tidak mengepal. Salam kebangsaan itu ada dengan tangan terbuka. Itulah yang ditunjukkan dan ditunjukkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1945. Pekik merdeka dengan tangan terbuka yang mengirimkan pesan kita memberikan salam hangat kepada semua. Saya ucapkan kalimat kata merdeka. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan live Tribun News edisi Jumat 18 Agustus 2023. Sejumlah informasi terkini telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Tini Ausin, inilah live Tribun News selengkapnya. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengajak warga Pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Aksi itu dilakukan saat Anies mengikuti upacara peringatan HUT ke-78 RI bersama ratusan warga di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis 17 Agustus 2023. Pada momen itu Anies terlihat mengenakan baju lurik. Anies memekikan kata merdeka diikuti dengan tangan terbuka bukan mengepal. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Dikatakannya tangan terbuka itu memberikan pesan hangat kepada semuanya. Dirinya lantas mengajak warga yang hadir untuk pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Warga yang mengikuti acara itu pun mengikuti Anies. Mereka memekikan merdeka tidak dengan tangan mengepal tetapi dengan menggunakan tangan terbuka. Anies bersama warga lantas bersama-sama mengucap syukur. Izinkan saya mengajak semua untuk memekikkan salam kemerdekaan, salam kebangsaan. Sebelum itu, saya ingin sampaikan bahwa salam kebangsaan itu tangannya tidak. Izinkan saya mengajak semua untuk memekikkan salam kemerdekaan, salam kebangsaan. Sebelum itu, saya ingin sampaikan bahwa salam kebangsaan itu tangannya tidak mengepal. Salam kebangsaan itu ada dengan tangan terbuka. Itulah yang ditunjukkan dan ditunjukkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1945. Pekik merdeka dengan tangan terbuka yang mengirimkan pesan kita memberikan salam hangat kepada semua. Saya ucapkan kalimat kata merdeka. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam upacara peringatan HUT ke-78 RI di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Kamis 17 Agustus 2023. Namun ada yang berbeda kala dirinya mengajak warga pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu lantas mengungkap alasannya.
Menurut Anies, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka, bukan mengepal. Anies menyebut bahwa hal itu diajarkan oleh Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno, pada 31 Agustus 1945 lalu. Menurutnya, pekik merdeka dengan tangan terbuka mengandung pesan. Pesan yang dimaksud itu ialah memberikan salam hangat kepada semua orang. Lebih lanjut dikatakan Anies, salam itu lebih mudah dijawab dengan rasa kebersamaan. Baca pres yang diusung Nasdem itu pun lantas mengajak warga yang hadir untuk mengucapkan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Diikuti warga, mereka lantas memekikan salam dengan tangan terbuka. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto merespon bakal calon Presiden Anies Baswedan yang memekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka, bukan mengepal. Hasto pun mengungkap sejarah mengapa tangan harus mengepal. Hasto menjelaskan pekik merdeka dengan tangan mengepal memiliki makna, yaitu menunjukkan spirit juang melawan kapitalisme dan imperialisme. Tangan mengepal berarti menyatukan 5 Pancasila menjadi satu kekuatan. Mereka akan gotong royong melawan ketidakadilan. Hal ini diungkapkan Hasto di Sekolah Partai Jakarta pada Kamis 17 Agustus. Karenanya dosen Universitas Pertahanan ini berharap Anies memahami maksud pekik merdeka dengan tangan mengepal. Diketahui ajakan pekik menggunakan tangan terbuka itu disampaikan Anies saat mengikuti upacara HUT RI ke-78 di Waduk Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis kemarin. Menurut Anies, salam tersebut juga dilakukan oleh Presiden pertama Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, Presiden Joko Widodo mengusulkan kenaikan gaji untuk PNS, TNI, dan Polri pada Rabu 16 Agustus 2023. Rencana kenaikan itu langsung direspon positif oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Jenderal Listio berterima kasih atas rencana kenaikan gaji itu. Menurutnya, hal tersebut sesuatu yang menggembirakan bagi jajaran kepolisian, mengingat situasi dunia saat ini yang sedang tidak menentu. Hal tersebut disampaikan saat konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024 di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, yang menilai banyak negara yang cenderung gagal. Namun Indonesia memiliki anggaran belanja yang malah meningkat, bahkan hal itu berpengaruh ke gaji ASN dan aparat keamanan. Tak hanya itu, gaji pensiunan juga mendapat kenaikan. Dirinya tak memungkiri rencana kepala negara itu menjadi kegembiraan baginya. Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya memaparkan soal rencana atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2024. Dalam penjelasan itu, Jokowi mengusulkan kenaikan gaji sebesar 8% untuk aparatur sipil negara, pusat dan daerah, hingga TNI dan Polri. Sementara pensiunan naik sebesar 12%. Rencana kenaikan gaji yang diungkapkan Presiden Joko Widodo membawa angin segar bagi para abdi negara. Selain Kapolri, ucapan bahagia juga diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia, Yudan Arif Fahrullah. Dikonfirmasi pada Kamis 17 Agustus 2023, Zudan tak henti mengucap syukur. Kenaikan gaji tersebut menurut dia cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup para pegawai tahun depan. Menurutnya selama ini ASN mencukup-cukupkan gaji agar bisa bertahan hidup. Rasa gembira juga diungkapkan salah seorang PNS di Kementerian Ketenagakerjaan bernama Diki. Ia mengaku bahagia atas kenaikan gaji PNS sebesar 8% tahun depan. Kenaikan gaji itu disebutnya membawa angin segar. Pasalnya, selama ini gaji pokoknya di kementerian lebih kecil dari upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta. Sementara Presiden Jokowi berharap dengan naiknya gaji itu reformasi birokrasi terus diperkuat, sehingga dapat mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas.
Rencana kenaikan gaji ASN, Polri hingga TNI dan pensiunan mendapat respon positif. Namun kenaikan gaji yang disampaikan Presiden Joko Widodo itu belum termasuk tunjangan kerja atau tukin. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Muhammad Afirouk. Ia menegaskan gaji PNS akan langsung naik pada tahun 2024 nanti. Namun, kenaikan tersebut belum termasuk tukin yang telah diusulkan oleh pimpinannya Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas. Dirinya menegaskan gajinya saja yang diumumkan kepala negara, sedangkan tukin kenaikannya berdasarkan kinerja dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah masing-masing. Seperti yang telah diketahui, Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan gaji PNS sebesar 8%. Kenaikan yang sama juga berlaku untuk personel TNI dan Polri. Sementara untuk gaji pensiunan, pemerintah juga menetapkan kenaikan sebesar 12%. Dengan kenaikan penghasilan, diharapkan ASN serta TNI dan Polri bisa meningkatkan kinerjanya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Tini Afsin mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto merespon bakal calon Presiden Anies Baswedan yang memekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Hasto pun mengungkap sejarah mengapa tangan harus mengepal. Hasto menjelaskan pekik merdeka dengan tangan mengepal memiliki makna, yaitu menunjukkan spirit juang melawan kapitalisme dan imperialisme. Tangan mengepal berarti menyatukan 5 Pancasila menjadi satu kekuatan. Mereka akan gotong royong melawan ketidakadilan. Hal ini diungkapkan Hasto di Sekolah Partai Jakarta pada Kamis 17 Agustus. Karenanya dosen Universitas Pertahanan ini berharap Anies memahami maksud pekik merdeka dengan tangan mengepal. Diketahui ajakan pekik menggunakan tangan terbuka itu disampaikan Anies saat mengikuti upacara HUT RI ke-78 di Waduk Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis kemarin. Menurut Anies, salam tersebut juga dilakukan oleh Presiden pertama Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam upacara peringatan HUT ke-78 RI di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Kamis 17 Agustus 2023. Namun ada yang berbeda kala dirinya mengajak warga pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu lantas mengungkap alasannya. Menurut Anies, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka, bukan mengepal. Anies menyebut bahwa hal itu diajarkan oleh Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno, pada 31 Agustus 1945 lalu. Menurutnya, pekik merdeka dengan tangan terbuka mengandung pesan. Pesan yang dimaksud itu ialah memberikan salam hangat kepada semua orang. Lebih lanjut dikatakan Anies, salam itu lebih mudah dijawab dengan rasa kebersamaan. Baca pres yang diusung Nasdem itu pun lantas mengajak warga yang hadir untuk mengucapkan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Diikuti warga, mereka lantas memekikan salam dengan tangan terbuka. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengajak warga pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Aksi itu dilakukan saat Anies mengikuti upacara peringatan HUT ke-78 RI bersama ratusan warga di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis 17 Agustus 2023. Pada momen itu Anies terlihat mengenakan baju lurik. Anies memekikan kata merdeka diikuti dengan tangan terbuka bukan mengepal. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Dikatakannya tangan terbuka itu memberikan pesan hangat kepada semuanya. Dirinya lantas mengajak warga yang hadir untuk pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka.
Warga yang mengikuti acara itu pun mengikuti Anies. Mereka memekikan merdeka tidak dengan tangan mengepal tetapi dengan menggunakan tangan terbuka. Anies bersama warga lantas bersama-sama mengucap syukur. Izinkan saya mengajak semua untuk memekikkan salam kemerdekaan, salam kebangsaan. Sebelum itu, saya ingin sampaikan bahwa salam kebangsaan itu tangannya tidak mengepal. Salam kebangsaan itu ada dengan tangan terbuka. Itulah yang ditunjukkan dan ditunjukkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1945. Pekik merdeka dengan tangan terbuka yang mengirimkan pesan kita memberikan salam hangat kepada semua. Saya ucapkan kalimat kata merdeka. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan live Tribun News edisi Jumat 18 Agustus 2023. Sejumlah informasi terkini telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Tini Ausin, inilah live Tribun News selengkapnya. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengajak warga Pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Aksi itu dilakukan saat Anies mengikuti upacara peringatan HUT ke-78 RI bersama ratusan warga di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis 17 Agustus 2023. Pada momen itu Anies terlihat mengenakan baju lurik. Anies memekikan kata merdeka diikuti dengan tangan terbuka bukan mengepal. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Dikatakannya tangan terbuka itu memberikan pesan hangat kepada semuanya. Dirinya lantas mengajak warga yang hadir untuk pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Warga yang mengikuti acara itu pun mengikuti Anies. Mereka memekikan merdeka tidak dengan tangan mengepal tetapi dengan menggunakan tangan terbuka. Anies bersama warga lantas bersama-sama mengucap syukur. Izinkan saya mengajak semua untuk memekikkan salam kemerdekaan, salam kebangsaan. Sebelum itu, saya ingin sampaikan bahwa salam kebangsaan itu tangannya tidak. Izinkan saya mengajak semua untuk memekikkan salam kemerdekaan, salam kebangsaan. Sebelum itu, saya ingin sampaikan bahwa salam kebangsaan itu tangannya tidak mengepal. Salam kebangsaan itu ada dengan tangan terbuka. Itulah yang ditunjukkan dan ditunjukkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1945. Pekik merdeka dengan tangan terbuka yang mengirimkan pesan kita memberikan salam hangat kepada semua. Saya ucapkan kalimat kata merdeka. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam upacara peringatan HUT ke-78 RI di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Kamis 17 Agustus 2023. Namun ada yang berbeda kala dirinya mengajak warga pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu lantas mengungkap alasannya. Menurut Anies, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Anies menyebut bahwa hal itu diajarkan oleh Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno pada 31 Agustus 1945 lalu. Menurutnya, pekik merdeka dengan tangan terbuka mengandung pesan. Pesan yang dimaksud itu ialah memberikan salam hangat kepada semua orang. Lebih lanjut dikatakan Anies, salam itu lebih mudah dijawab dengan rasa kebersamaan. Baca pres yang diusung Nasdem itu pun lantas mengajak warga yang hadir untuk mengucapkan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Diikuti warga, mereka lantas memekikan salam dengan tangan terbuka. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto merespon bakal calon presiden Anies Baswedan yang memekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Hasto pun mengungkap sejarah mengapa tangan harus mengepal.
Hasto menjelaskan Pekik Merdeka dengan tangan mengepal memiliki makna, yaitu menunjukkan spirit juang melawan kapitalisme dan imperialisme. Tangan mengepal berarti menyatukan 5 Pancasila menjadi satu kekuatan. Mereka akan gotong royong melawan ketidakadilan. Hal ini diungkapkan Hasto di Sekolah Partai Jakarta pada Kamis 17 Agustus. Karenanya dosen Universitas Pertahanan ini berharap Anies memahami maksud Pekik Merdeka dengan tangan mengepal. Diketahui ajakan Pekik menggunakan tangan terbuka itu disampaikan Anies saat mengikuti upacara HUT RI ke-78 di Waduk Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis kemarin. Menurut Anies, salam tersebut juga dilakukan oleh Presiden pertama Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, Presiden Joko Widodo mengusulkan kenaikan gaji untuk PNS, TNI, dan Polri pada Rabu 16 Agustus 2023. Rencana kenaikan itu langsung direspon positif oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Jenderal Listio berterima kasih atas rencana kenaikan gaji itu. Menurutnya, hal tersebut sesuatu yang menggembirakan bagi jajaran kepolisian, mengingat situasi dunia saat ini yang sedang tidak menentu. Hal tersebut disampaikan saat konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024 di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, yang menilai banyak negara yang cenderung gagal. Namun Indonesia memiliki anggaran belanja yang malah meningkat, bahkan hal itu berpengaruh ke gaji ASN dan aparat keamanan. Tak hanya itu, gaji pensiunan juga mendapat kenaikan. Dirinya tak memungkiri rencana kepala negara itu menjadi kegembiraan baginya. Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya memaparkan soal rencana atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2024. Dalam penjelasan itu, Jokowi mengusulkan kenaikan gaji sebesar 8% untuk aparatur sipil negara, pusat dan daerah, hingga TNI dan Polri. Sementara pensiunan naik sebesar 12%. Rencana kenaikan gaji yang diungkapkan Presiden Joko Widodo membawa angin segar bagi para abdi negara. Selain Kapolri, ucapan bahagia juga diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Yudan Arif Fahrullah. Dikonfirmasi pada Kamis 17 Agustus 2023, Zudan tak henti mengucap syukur. Kenaikan gaji tersebut menurut dia cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup para pegawai tahun depan. Menurutnya selama ini ASN mencukup-cukupkan gaji agar bisa bertahan hidup. Rasa gembira juga diungkapkan salah seorang PNS di Kementerian Ketenagakerjaan bernama Diki. Ia mengaku bahagia atas kenaikan gaji PNS sebesar 8% tahun depan. Kenaikan gaji itu disebutnya membawa angin segar. Pasalnya, selama ini gaji pokoknya di kementerian lebih kecil dari upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta. Sementara Presiden Jokowi berharap dengan naiknya gaji itu reformasi birokrasi terus diperkuat, sehingga dapat mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas. Rencana kenaikan gaji ASN, Polri hingga TNI dan pensiunan mendapat respon positif. Namun kenaikan gaji yang disampaikan Presiden Joko Widodo itu belum termasuk tunjangan kerja atau tukin. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pan-RB Muhammad Aferouk. Ia menegaskan gaji PNS akan langsung naik pada tahun 2024 nanti. Namun, kenaikan tersebut belum termasuk tukin yang telah diusulkan oleh pimpinannya, Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas. Dirinya menegaskan gajinya saja yang diumumkan kepala negara, sedangkan tukin kenaikannya berdasarkan kinerja dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah masing-masing.
Seperti yang telah diketahui, Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan gaji PNS sebesar 8%. Kenaikan yang sama juga berlaku untuk personel TNI dan Polri. Sementara untuk gaji pensiunan, pemerintah juga menetapkan kenaikan sebesar 12%. Dengan kenaikan penghasilan, diharapkan ASN serta TNI dan Polri bisa meningkatkan kinerjanya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Tini Afsin mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto merespon bakal calon Presiden Anies Baswedan yang memekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Hasto pun mengungkap sejarah mengapa tangan harus mengepal. Hasto menjelaskan pekik merdeka dengan tangan mengepal memiliki makna, yaitu menunjukkan spirit juang melawan kapitalisme dan imperialisme. Tangan mengepal berarti menyatukan 5 Pancasila menjadi satu kekuatan. Mereka akan gotong royong melawan ketidakadilan. Hal ini diungkapkan Hasto di Sekolah Partai Jakarta pada Kamis 17 Agustus. Karenanya dosen Universitas Pertahanan ini berharap Anies memahami maksud pekik merdeka dengan tangan mengepal. Diketahui ajakan pekik menggunakan tangan terbuka itu disampaikan Anies saat mengikuti upacara HUT RI ke-78 di Waduk Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis kemarin. Menurut Anies, salam tersebut juga dilakukan oleh Presiden pertama Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam upacara peringatan HUT ke-78 RI di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Kamis 17 Agustus 2023. Namun ada yang berbeda kala dirinya mengajak warga pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu lantas mengungkap alasannya. Menurut Anies, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka, bukan mengepal. Anies menyebut bahwa hal itu diajarkan oleh Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno, pada 31 Agustus 1945 lalu. Menurutnya, pekik merdeka dengan tangan terbuka mengandung pesan. Pesan yang dimaksud itu ialah memberikan salam hangat kepada semua orang. Lebih lanjut dikatakan Anies, salam itu lebih mudah dijawab dengan rasa kebersamaan. Baca pres yang diusung Nasdem itu pun lantas mengajak warga yang hadir untuk mengucapkan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Diikuti warga, mereka lantas memekikan salam dengan tangan terbuka. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengajak warga pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Aksi itu dilakukan saat Anies mengikuti upacara peringatan HUT ke-78 RI bersama ratusan warga di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis 17 Agustus 2023. Pada momen itu Anies terlihat mengenakan baju lurik. Anies memekikan kata merdeka diikuti dengan tangan terbuka bukan mengepal. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Dikatakannya tangan terbuka itu memberikan pesan hangat kepada semuanya. Dirinya lantas mengajak warga yang hadir untuk pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Warga yang mengikuti acara itu pun mengikuti Anies. Mereka memekikan merdeka tidak dengan tangan mengepal tetapi dengan menggunakan tangan terbuka. Anies bersama warga lantas bersama-sama mengucap syukur. Izinkan saya mengajak semua untuk memekikkan salam kemerdekaan, salam kebangsaan. Sebelum itu saya ingin sampaikan bahwa salam kebangsaan itu tangannya tidak mengepal. Salam kebangsaan itu ada dengan tangan terbuka. Itulah yang ditunjukkan dan ditunjukkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1945. Pekik merdeka dengan tangan terbuka yang mengirimkan pesan kita memberikan salam hangat kepada semua. Saya ucapkan kalimat kata merdeka.
Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan live Tribun News edisi Jumat 18 Agustus 2023. Sejumlah informasi terkini telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Tini Ausin, inilah live Tribun News selengkapnya. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengajak warga Pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Aksi itu dilakukan saat Anies mengikuti upacara peringatan HUT ke-78 RI bersama ratusan warga di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis 17 Agustus 2023. Pada momen itu Anies terlihat mengenakan baju lurik. Anies memekikan kata merdeka diikuti dengan tangan terbuka bukan mengepal. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, salam kebangsaan seharusnya dilakukan dengan tangan terbuka bukan mengepal. Dikatakannya tangan terbuka itu memberikan pesan hangat kepada semuanya. Dirinya lantas mengajak warga yang hadir untuk pekikan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Warga yang mengikuti acara itu pun mengikuti Anies. Mereka memekikan merdeka tidak dengan tangan mengepal tetapi dengan menggunakan tangan terbuka. Anies bersama warga lantas bersama-sama mengucap syukur. Izinkan saya mengajak semua untuk memekikkan salam kemerdekaan, salam kebangsaan. Sebelum itu, saya ingin sampaikan bahwa salam kebangsaan itu tangannya tidak. Izinkan saya mengajak semua